Siap-siap untuk petualangan epik. Emperor of Solo Play adalah manhwa aksi fantasi yang keren, menceritakan seorang pemain game solo yang menjadi kuat. Dari chapter 1 sampai 69, kita akan membahas semuanya. Jadi tonton sampai habis untuk tahu apa yang terjadi. Ceritanya sangat seru. Dalam dunia Lucania, di mana kekuatan dan strategi menjadi kunci keberhasilan, seorang pemain solo yang dikenal sebagai Sangi telah mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal karena kemampuan luar biasa dalam mengendalikan karakternya, membuka jalan melalui rintangan dan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketenaran ini tidak datang tanpa biaya. Sangi telah mengorbankan banyak hal, termasuk hubungan dan kenikmatan sederhana dalam kehidupan nyata. Ia menjadi legenda di kalangan pemain, namun di balik layar, kehidupan Sangi tidaklah semewah yang dibayangkan. Ia terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan dan memperbarui strateginya untuk tetap di atas. Dalam perjalanan ini, Sangi menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menantang daripada pencapaian pribadi. Konsep kekuatan sejati yang disembunyikan di dalam game. Ini memicu rasa ingin tahu dan ambisi baru dalam dirinya, mengarahkannya untuk mengeksplorasi batas kemampuan manusia dan potensi tersembunyi dalam game. Dengan setiap langkah, Sangi semakin dekat dengan mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi, dan ia mulai menyadari bahwa perjalanan menuju puncak tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Kekuatan sejati yang dicari Sangi bukanlah hanya tentang menghancurkan lawan, melainkan tentang memahami hakikat dari kekuatan itu sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, ia harus berhadapan dengan tantangan yang tidak terduga dan lawan yang kuat, yang akan mendorongnya untuk mempertanyakan strategi dan komitmen yang selama ini dipegang teguh. Maka, petualangan Sangi dalam mencari kekuatan sejati dimulai, membawa kita dalam sebuah perjalanan penuh aksi, fantasi, dan penemuan diri yang mendalam. Saat itu, Sung Jinwoo sedang menjelajahi Dungeon yang tidak biasa, dengan aura yang menggetarkan dan udara yang terasa berat. Ia melangkah dengan hati-hati, karena setiap langkahnya bisa berarti hidup atau mati. Tiba-tiba, suara dentingan pedang terdengar, dan Jinwoo segera menarik pedangnya, siap menghadapi lawan yang tidak terlihat. Namun, lawan yang muncul bukanlah monster, melainkan seorang pemain lain, dengan pedang yang berkilauan dan mata yang tajam. Pemain itu menyerang Jinwoo dengan cepat, tetapi Jinwoo berhasil menghindar dengan gesit. Ia membalas serangan dengan pedangnya, dan keduanya bertarung sengit, saling menyerang dan menghindar. Pertarungan itu berlangsung dengan cepat, dengan suara dentingan pedang dan gerakan yang gesit. Jinwoo merasa terkesan dengan kemampuan lawannya, tetapi ia tidak berniat untuk kalah. Ia meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, dan pertarungan semakin sengit. Saat itu, Jinwoo merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, menunggu untuk dikerahkan. Pertarungan itu semakin panas, dan Jinwoo berusaha untuk mengeluarkan kekuatan terbaiknya, dengan harapan bisa mengalahkan lawannya dan menguasai Dungeon yang mengerikan ini. Sung Jinwoo tetap fokus pada pertarungannya melawan monster yang semakin kuat, sementara dia terus mengembangkan kekuatan dan strateginya. Dia telah menguasai teknik baru yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya, membuatnya menjadi lawan yang semakin tangguh di dunia game. Namun, tantangan terbesar masih belum datang, karena bos yang paling kuat telah muncul, dengan kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah dia temui sebelumnya. Jinwoo dengan cepat menyadari bahwa dia harus menggunakan semua keahlian dan pengalamannya untuk menghadapi lawan ini, karena kemenangan atau kekalahan akan menentukan nasibnya di dunia game. Dengan tekad yang kuat, Jinwoo mempersiapkan diri untuk pertarungan yang paling epik, sambil terus berpikir tentang strategi untuk mengalahkan musuh yang kuat ini. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Jinwoo menggunakan semua kemampuan dan senjatanya untuk menghadapi lawan yang tangguh. Setiap serangan dan pertahanan sangat penting, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jinwoo tetap tenang dan fokus, menggunakan pengalamannya untuk memprediksi gerakan lawan dan membalas dengan serangan yang tepat. Pertarungan ini adalah ujian nyata bagi kekuatan dan kemampuan Jinwoo, dan dia harus menggunakan semua yang dia miliki untuk keluar sebagai pemenang. Seketika itu juga, Yeonwoo merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa datang dari arah yang tidak terduga. Ia segera mengangkat kepala dan memandang ke atas, menemukan sosok mengerikan yang mengambang di udara. Makhluk itu memiliki sayap hitam legam yang membentang lebar, dengan mata merah menyala yang tampak seperti bara api. Yeonwoo tidak ragu-ragu, ia segera mengaktifkan skill Shadow Clone untuk menciptakan duplikat dirinya yang bergerak dalam formasi yang kompleks. Sosok duplikat tersebut bergerak dengan cepat, melancarkan serangan beruntun yang bertubi-tubi ke arah makhluk mengerikan itu. Namun, makhluk itu tidak terlalu terpengaruh oleh serangan tersebut, ia malah membalas dengan ledakan energi yang dahsyat. Yeonwoo harus berpikir cepat untuk menghadapi ancaman ini,
Ia memutuskan untuk menggunakan skill Space Leap untuk melompat ke samping dan menghindari ledakan energi yang akan menghantamnya. Saat itulah, Yeonwoo menyadari bahwa lawannya kali ini bukanlah musuh biasa, melainkan sebuah eksistensi yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Ia membutuhkan strategi yang lebih canggih untuk menghadapi makhluk ini, dan Yeonwoo sudah siap untuk mengeluarkan semua yang dia miliki untuk memenangkan pertarungan ini. Dengan fokus yang tajam, Yeonwoo mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya dari lawannya, siap untuk melawan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pertarungan sengit ini baru saja dimulai, dan Yeonwoo siap untuk menunjukkan semua yang dia bisa. Dalam dunia satisfi yang penuh petualangan dan pertarungan, Sun Hyuk terus mengasah kemampuannya sebagai pemain solo yang tangguh. Ia telah menguasai berbagai keterampilan dan strategi untuk menghadapi musuh-musuh kuat. Namun, tantangan terbesar belum datang, karena di horizon tampak bayangan kekuatan gelap yang mengancam keseluruhan dunia. Sun Hyuk merasa ada yang tidak beres, seperti jika ada mata yang mengawasinya dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ia mempercepat langkahnya, mencari informasi tentang ancaman baru ini. Setiap langkah yang diambilnya membawa dia lebih dalam ke dalam pusaran konflik yang semakin kompleks. Kekuatan gelap itu semakin dekat, dan Sun Hyuk bisa merasakan getaran energi jahat yang mengancam untuk menghancurkan keseimbangan dunia. Dengan pedang di tangan dan tekad di hati, Sun Hyuk bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu bahwa hanya dia yang bisa menjadi harapan terakhir bagi Satisfi. Pertarungan epik antara cahaya dan kegelapan sudah di ambang pintu, dan Sun Hyuk siap untuk memimpin serangan melawan kekuatan jahat yang mengancam dunia. Saat itu, Yeohan masih terkejut dengan kemampuan yang ia miliki. Ia bisa merasakan kekuatan yang dahulu pernah dimiliki oleh sang raja. Kekuatan yang begitu besar dan tak terkalahkan, membuatnya merasa tak percaya. Ia pun berpikir, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan seperti itu. Yeohan kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan yang ia miliki. Ia memulai dengan mempelajari kemampuan-kemampuan yang ia miliki dan mencari cara untuk mengembangkannya. Dalam perjalanan ini, ia juga bertemu dengan berbagai karakter yang memiliki kemampuan unik dan menarik. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi yang terkuat di dunia. Yeohan pun menyadari bahwa ia harus terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya jika ingin bertahan hidup di dunia yang penuh dengan pertarungan sengit ini. Ia harus membuktikan dirinya sebagai pemain solo yang tangguh dan tak terkalahkan. Yeohan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan datang, dengan kekuatan dan kemampuan yang ia miliki. Kekuatan yang luar biasa dari Yeohong masih terus meningkat, membuatnya menjadi salah satu pemain terkuat di dunia game solo play. Dengan kemampuan uniknya, Yeohong mampu mengalahkan musuh-musuh yang tangguh dan mengumpulkan harta karun yang banyak. Namun, kekuatannya itu juga menarik perhatian pemain lain yang iri dan ingin mengalahkannya. Yeohong harus terus meningkatkan kekuatannya untuk tetap di atas dan menghadapi ancaman-ancaman baru yang muncul. Dalam perjalanannya, Yeohong menemukan relik yang sangat kuat dan langka, yang membuatnya semakin kuat dan dihormati oleh pemain lain. Tapi, kekuatan itu juga membawa bahaya, karena ada pemain lain yang ingin merebut relik itu dari Yeohong. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, dan Yeohong harus menggunakan semua kekuatan dan kemampuannya untuk melindungi diri dan relik yang sangat berharga itu. Dengan demikian, Yeohong terus melangkah maju, meninggalkan jejak kekuatan dan kehebatannya di dunia game solo play yang penuh tantangan dan petualangan. Saat itu, Yeohyun akhirnya menemukan dirinya terjebak dalam sebuah situasi yang tak terduga, di mana dia harus menghadapi lawan-lawan yang semakin kuat dan tak terprediksi. Dengan kemampuan solo play yang luar biasa, Yeohyun berhasil mengatasi tantangan demi tantangan, namun dia tahu bahwa ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang dan berbahaya. Di setiap langkah, Yeohyun harus menggunakan seluruh kecerdasan dan keterampilan tempurnya untuk tetap bertahan hidup. Lawan-lawannya semakin ganas dan tak ragu-ragu menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa untuk menghancurkannya. Yeohyun harus berpikir cepat dan bergerak lebih cepat lagi untuk menghindari serangan-serangan mematikan yang mengarah ke arahnya. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Yeohyun menemukan dirinya berkembang menjadi lebih kuat dan lebih tangguh, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ketegangan terus meningkat, Yeohyun terus maju, tak terpengaruh oleh rintangan yang menghadang di depannya. Suasana di sekitar Yeonwoo semakin tegang, saat dia memandang sosok misterius yang menghadang di depannya. Mata misterius itu tampak seperti menembus jiwa Yeonwoo, membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, sosok itu bergerak mendekati Yeonwoo dengan langkah yang terukur, membuat Yeonwoo siap untuk menghadapi serangan. Namun, yang terjadi kemudian sungguh tidak terduga. Sosok misterius itu berhenti di depan Yeonwoo dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang tidak seperti suara manusia biasa. Suara itu seperti gemuruh petir yang menggetarkan tanah, membuat Yeonwoo merasa seperti berdiri di tepi badai.
Yeonwoo merasakan energi yang luar biasa besar sedang berkumpul di sekitar sosok itu, membuatnya sadar bahwa lawan ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yeonwoo memegang pedangnya erat, siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Sosok misterius itu mengangkat tangan, dan Yeonwoo bisa merasakan aura pembunuh yang sangat kuat. Pertarungan ini akan menjadi ujian nyata bagi Yeonwoo. Apakah dia bisa bertahan ataukah akan jatuh di tangan musuh yang tangguh ini? Kekuatan misterius yang memancar dari tubuh Hyun membuat lawan-lawannya terkejut dan tidak siap. Mereka berpikir bahwa Hyun hanya seorang pemula, namun kenyataannya dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan gerakan cepat dan tepat, Hyun mengalahkan lawan-lawannya satu persatu, membuat mereka tidak dapat melawan. Kekuatan Hyun semakin meningkat, membuatnya semakin kuat dan tak terkalahkan. Lawan-lawannya mulai merasa takut dan gentar, karena mereka tidak dapat mengalahkan Hyun. Hyun terus melanjutkan pertarungan, dengan kekuatan yang semakin meningkat, membuat lawan-lawannya semakin kesulitan. Pertarungan semakin sengit, dengan kekuatan Hyun yang semakin tak terkalahkan. Lawan-lawannya semakin lemah, karena mereka tidak dapat menandingi kekuatan Hyun. Hyun semakin dekat dengan kemenangan, membuat lawan-lawannya semakin putus asa. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Hyun, karena kekuatannya yang terlalu besar. Hyun terus melanjutkan pertarungan, dengan kekuatan yang semakin meningkat, membuat lawan-lawannya semakin tak berdaya. Pertarungan semakin seru, dengan kekuatan Hyun yang semakin tak terkalahkan. Saat itu, Yeohan menghadapi lawan yang tangguh, seorang pemain yang dikenal dengan julukan Pembantai Naga. Lawan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Yeohan harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk menghadapi lawan ini. Ia memulai dengan menyerang lawan dari jarak jauh, menggunakan kemampuan magisnya untuk mengenai lawan. Namun, lawan ini terlalu kuat, dan Yeohan harus segera beradaptasi untuk menghadapi serangan baliknya. Pertarungan sengit pun terjadi, keduanya saling menyerang dan bertahan dengan kemampuan masing-masing. Yeohan menggunakan semua trik dan strateginya, namun lawan ini tetap tangguh. Pertarungan ini membuat Yeohan harus mengeluarkan semua yang dia miliki, bahkan harus mengorbankan sedikit nyawanya untuk memenangkan pertarungan ini. Dengan kekuatan dan keteguhan hati, Yeohan akhirnya berhasil mengalahkan lawan ini, membuktikan bahwa dia adalah pemain yang sangat tangguh. Kemenangan ini membuat Yeohan semakin percaya diri, dan dia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Yeohan terus maju, meninggalkan lawan yang sudah dikalahkannya, dan memasuki wilayah yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sana, dia menemukan banyak musuh baru yang siap untuk dihadapi, dan Yeohan siap untuk menghadapi mereka semua. Saat itu, Yeohong masih terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya, membuatnya bisa mengalahkan monster yang kuat itu dengan mudah. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya sekarang. Yeohong memandang ke arah tangannya, dan dia melihat bahwa telapak tangannya bersinar dengan cahaya biru muda, menandakan adanya kekuatan magis yang baru. Dia merasa takjub dan penasaran tentang apa yang sedang terjadi padanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang familiar, suara yang pernah didengarnya sebelumnya. Suara itu mengatakan bahwa Yeohong telah memenuhi syarat untuk menjadi pemain solo yang sebenarnya, dan bahwa dia akan diberikan kekuatan yang lebih besar lagi. Yeohong merasa semangat dan siap untuk menerima tantangan berikutnya, karena dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai. Dengan kekuatan barunya, Yeohong merasa yakin bahwa dia bisa menghadapi apapun yang akan datang, dan dia siap untuk menghadapi petualangan yang lebih besar lagi. Sekarang, Yeohong harus memahami kekuatan barunya dan bagaimana cara menggunakannya dengan efektif, karena dia tahu bahwa kekuatan itu tidak hanya membawa manfaat, tapi juga bahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Dengan hati yang penuh semangat dan tekad, Yeohong melangkah maju, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanannya sebagai pemain solo. Saat itu, Yeohar sedang menghadapi lawan-lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan mereka satu persatu dengan kemampuan solo play-nya yang tak tertandingi. Namun, tiba-tiba muncul sebuah gerakan aneh dari seorang lawan yang tampaknya memiliki kemampuan unik, membuat Yeohar harus berpikir cepat untuk menghadapinya. Ia segera mengaktifkan kemampuan khususnya, memperkuat tubuhnya dengan energi magis yang kuat, sehingga ia bisa menghadapi lawan barunya dengan lebih percaya diri. Lawan itu mengeluarkan serangan yang sangat cepat dan tak terduga, membuat Yeohar harus bergerak dengan sangat gesit untuk menghindarinya. Dalam kesempatan yang sangat singkat, Yeohar berhasil membalikkan keadaan, menghantam lawannya dengan serangan balik yang sangat kuat, mengirimkan lawannya terbang jauh ke udara. Yeohar tidak ragu-ragu, ia segera mengejar lawannya yang terjatuh, bersiap untuk menghabisinya dengan serangan terakhir.
Kekuatan yang luar biasa itu membuat Sung Jinwoo merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tidak terkalahkan. Namun, dia tidak menyerah, karena dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Jinwoo menyerang lawannya dengan serangan yang tajam dan tepat, membuat lawannya terkejut. Lawannya mencoba melawan, tetapi Jinwoo terlalu cepat dan terlalu kuat. Dia menghantam lawannya dengan serangan yang bertubi-tubi, membuatnya terjatuh ke tanah. Saat lawannya mencoba bangkit, Jinwoo sudah siap untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan satu gerakan yang cepat dan tepat, Jinwoo mengakhiri pertarungan ini dengan kemenangan yang mutlak. Kekuatan yang luar biasa itu membuat Jinwoo merasa seperti sedang berada di puncak kekuasaan. Dia merasa seperti bisa mengalahkan siapa saja yang berdiri di depannya. Namun, dia tahu bahwa masih banyak musuh yang menunggu di luar sana, dan dia harus terus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi mereka. Dengan kekuatan yang baru ditemukannya, Jinwoo siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dalam keheningan malam, Yeonwoo berdiri di atas bukit, memandang ke arah kota yang terbentang di bawahnya. Matanya yang tajam memancarkan cahaya merah, menandakan bahwa dia sedang dalam mode perburuan. Dia telah menyusuri jejak-jejak yang samar dari kelompok monster yang telah menyerang desa beberapa hari yang lalu. Yeonwoo tahu bahwa mereka pasti memiliki sarang yang tersembunyi, dan dia bertekad untuk menemukannya. Saat dia melangkah maju, udara di sekitarnya mulai bergetar, dan tanah pun mulai bergerak. Yeonwoo mengangkat tangan kanannya, dan pedang yang tersembunyi di dalamnya mulai bersinar dengan cahaya putih yang kuat. Dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, sebuah lubang besar terbuka di tanah, dan Yeonwoo melompat ke dalamnya dengan gesit, siap untuk menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam lubang, dia menemukan sebuah gua yang luas, dipenuhi dengan monster-monster yang ganas. Yeonwoo memandang sekeliling, memilih target pertamanya. Dengan satu gerakan pedang, dia memulai pertarungan yang sengit melawan monster-monster itu. Pertarungan yang akan menentukan nasib kota dan desa-desa sekitarnya. Yeonwoo bertarung dengan gigih, menghabisi monster-monster satu persatu, namun jumlah mereka terlalu banyak. Yeonwoo tahu bahwa dia harus menemukan pemimpin mereka, dan menghabisinya jika ingin menghentikan serangan-serangan ini. Dia terus bertarung, semakin dalam ke dalam gua, semakin dekat dengan sarang monster. Yeonwoo siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dengan pedang di tangannya, dan tekad di hatinya. Sung Jinwoo melangkah maju, matanya tetap fokus pada lawan yang berdiri di depannya. Udara di sekitarnya terasa tegang, seperti menunggu ledakan yang akan segera terjadi. Lawannya, seorang pria dengan senyum sinis, memandang Jinwoo dengan mata yang berkilat dengan ambisi. Keduanya saling menatap, tidak ada yang mau mengalah. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangan, dan dari sana muncul sebuah pedang yang bersinar dengan cahaya ungu. Jinwoo tidak terkejut, dia sudah siap untuk bertarung. Dengan gerakan yang cepat, dia mengeluarkan pedangnya sendiri, siap untuk menghadapi lawan. Pertarungan sengit pun dimulai, keduanya bertukar serangan dengan kecepatan yang luar biasa. Suasana semakin panas, seperti api yang membakar semakin keras. Jinwoo terus melangkah maju, pedangnya menyambar ke kiri dan kanan, menghindari serangan lawan dengan mudah. Pria itu terkejut, tidak percaya bahwa Jinwoo bisa menghindari serangannya dengan begitu mudah. Jinwoo tidak memberi waktu bagi lawannya untuk bernapas, terus menyerang dengan pedangnya yang tajam. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan sudah jelas bahwa hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Ketika Sung Jinwoo memasuki ruang bawah tanah, dia disambut oleh aura mengerikan yang mengelilingi seluruh area. Dia bisa merasakan kehadiran monster-monster kuat yang tersegel di dalam ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara misterius bergema, mengumumkan bahwa ini adalah awal dari ujian ketiga. Jinwoo harus menghadapi dan mengalahkan semua monster yang ada di ruangan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan kemampuan uniknya sebagai pemain solo, Jinwoo mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini. Dia mengaktifkan kemampuan, kekuatan berburu, dan memulai pertarungan melawan monster-monster tersebut. Setiap monster yang dikalahkan memberinya pengalaman dan poin yang sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan dan levelnya. Pertarungan sengit berlangsung, dengan Jinwoo menghadapi berbagai jenis monster dengan kekuatan dan kemampuan unik masing-masing. Dengan strategi dan kecerdasan, Jinwoo berhasil mengalahkan monster-monster tersebut satu persatu, semakin mendekatkan diri ke tujuan akhir ujian ini. Dalam keheningan malam, suara langkah kaki berat terdengar, memecahkan kesunyian yang menyelimuti kota. Sebuah figur muncul dari kegelapan, mata tajam seperti elang, memandang ke arah istana yang megah. Ini adalah Yeonwoo, sang raja Solo, yang telah kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.
Dengan kemampuan untuk menguasai berbagai skill dan atribut, dia telah menjadi ancaman serius bagi mereka yang berkuasa. Yeonwoo melangkah maju. Setiap langkahnya menyimbolkan keinginannya untuk menguasai dan memimpin. Di depannya, istana yang pernah menjadi simbol kekuasaan dan kekuatan kini tampak rapuh, menunggu untuk diambil alih. Udara di sekitar Yeonwoo mulai bergetar, sebagai pertanda bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Kekuatan sihir yang kuat mulai muncul, membentuk aura yang menakutkan di sekitarnya. Yeonwoo siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang, dengan kekuatan dan ketabahan yang tak tergoyahkan. Pertarungan untuk menguasai istana dan menjadi penguasa tunggal telah dimulai. Sung Jinwoo kembali ke dunianya sendiri, namun masih terasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa besar di dalam dirinya, seolah-olah ia dapat menghancurkan apa saja dengan satu pukulan. Tubuhnya bergetar dengan energi yang tak terkendali, membuatnya sulit untuk mengontrol diri sendiri. Ia mencoba untuk menenangkan diri, namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah dan ia merasakan kekuatan yang tak terkalahkan. Ia dapat merasakan kehadiran monster-monster yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sung Jinwoo tahu bahwa ia harus segera menguasai kekuatan barunya jika ingin bertahan hidup di dunia ini. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mulai berlatih untuk mengendalikan energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Setiap gerakannya dipenuhi dengan ketegangan dan kekuatan yang luar biasa, membuatnya semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi pemain solo yang tak terkalahkan. Suasana pertarungan semakin memanas, ketika Sung Jinwoo mempertontonkan kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah, tanpa membutuhkan waktu lama. Namun, di tengah kegembiraan itu, ia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Sebuah energi aneh mulai mengalir di udara, membuat bulu kuduknya berdiri. Jinwoo segera menyadari bahwa lawan-lawannya sebenarnya bukanlah musuh utama, melainkan hanya boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia segera mengubah strategi, mencari sumber energi yang sebenarnya. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah portal misterius yang tersembunyi di balik dinding. Jinwoo tanpa ragu langsung memasuki portal itu, siap menghadapi apapun yang ada di dalam. Ketika ia melangkah masuk, ia disambut oleh kegelapan yang pekat, dan suara gemuruh yang menggelegar. Semua ini membuatnya semakin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia ini. Saat itu, Sung Jinwoo memasuki zona yang penuh bahaya, di mana para monster ganas dan kuat berkeliaran. Ia harus menggunakan semua kemampuan dan strategi untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan yang diperoleh dari sistem, Jinwoo mulai menghadapi musuh-musuhnya dengan percaya diri. Setiap gerakan dan serangannya terhitung, membuat lawan-lawannya terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun, di tengah pertarungan sengit, Jinwoo menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah kekuatan misterius mulai mengancam, membuatnya harus berpikir cepat untuk menghadapinya. Dengan fokus dan ketenangan, Jinwoo mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya, yang akan menentukan nasibnya di dunia yang penuh bahaya ini. Kekuatan lawan-lawannya semakin kuat, tapi Jinwoo tidak gentar, karena ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Pertarungan sengit berlanjut, dengan Jinwoo di tengah-tengahnya, menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh Yeohar membuat semua pemain lainnya bergetar ketakutan. Matanya yang tajam seperti pedang, memandang Yeohar dengan campuran takut dan hormat. Sementara itu, Yeohar sendiri masih terus maju, langkahnya yang kuat dan penuh keyakinan, membuat tanah di bawahnya bergetar. Dia tahu bahwa kekuatannya telah meningkat secara dramatis setelah mengalahkan pemain lainnya, dan sekarang dia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Yeohar melihat sekeliling, mencari lawan yang pantas, dan matanya tertuju pada seorang pemain yang terlihat sangat kuat. Pemain tersebut memiliki senjata yang sangat besar dan berat, dan Yeohar bisa merasakan energi yang sangat kuat yang dipancarkannya. Yeohar tersenyum, karena dia tahu bahwa lawan yang kuat seperti itu akan membuat pertarungan menjadi sangat menarik. Dia maju dengan cepat, siap untuk menghadapi lawan barunya dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Yeohar dan lawannya saling menyerang dengan kekuatan penuh. Suasana menjadi sangat tegang, karena semua pemain lainnya menyaksikan pertarungan tersebut dengan napas yang terkatup. Mereka semua tahu bahwa hanya satu orang yang akan keluar sebagai pemenang, dan mereka sangat penasaran untuk melihat siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Yeohar dan lawannya terus bertarung, dengan kekuatan dan kemampuan mereka yang sangat seimbang. Pertarungan tersebut semakin sengit, dan semua orang menyaksikannya dengan sangat antusias. Dengan kekuatan barunya,
Sung Jinwoo menghadapi musuh-musuh yang tak terkalahkan, membuka jalan menuju puncak sebagai penguasa solo play. Ia menghadapi berbagai macam monster yang mengerikan, dari yang berukuran raksasa hingga yang memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Setiap pertarungan membawa Jinwoo semakin dekat ke tujuannya, tapi juga memperlihatkan bahwa Tere masih banyak hal yang belum ia ketahui tentang dunia ini. Ia menemukan bahwa Tere ada sejumlah pemain lain yang juga memiliki kemampuan luar biasa, beberapa di antaranya menjadi sekutu, sementara yang lain menjadi musuh yang tangguh. Dalam perjalanannya, Jinwoo juga menemukan berbagai artefak dan item yang memperkuat kemampuannya, membantunya dalam pertarungan melawan kekuatan gelap yang mengancam dunia. Namun, semakin kuat ia menjadi, semakin banyak pula ancaman yang muncul, dan Jinwoo harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk tetap bertahan. Pertarungan sengit terus berlanjut, dan Jinwoo harus menghadapi tantangan terbesarnya untuk menjadi yang terkuat di antara semua. Dengan setiap kemenangan, ia semakin dekat ke puncak, tapi kegelapan juga semakin mendekat, siap untuk menghentikannya. Kekuatan yang luar biasa itu membuat Sung Jinwoo terkesan. Ia merasakan getaran kuat di bawah kaki saat melangkah, semakin mendekati pusat ruangan. Di sana, ia menemukan seorang pria dengan wajah yang sama sekali tidak asing. Pria itu memiliki mata yang tajam, seperti mata elang, dan rambut hitam yang terlihat sangat bergaya. Ia mengenakan pakaian yang terlihat sangat mewah, dengan jubah yang mengalun di belakangnya. Sung Jinwoo bisa merasakan aura yang sangat kuat dari pria itu, seperti ombak besar yang siap menghantamnya. Pria itu kemudian berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa, membuat Sung Jinwoo merasa tertarik. Ia mengatakan bahwa ia adalah Raja Iblis, dan bahwa Sung Jinwoo telah dipilih untuk menjadi musuhnya. Sung Jinwoo merasa penasaran, apa yang membuat Raja Iblis memilihnya sebagai musuh. Ia kemudian mendengarkan penjelasan Raja Iblis, yang mengatakan bahwa ia telah mencari seseorang yang sangat kuat untuk dijadikan lawan. Raja Iblis ingin membuktikan kekuatannya, dan ia memilih Sung Jinwoo sebagai lawannya. Sung Jinwoo merasa tertantang, dan ia menerima tantangan Raja Iblis. Pertarungan besar antara Sung Jinwoo dan Raja Iblis telah dimulai, dan hanya waktu yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sung Jinwoo melangkah maju, matanya terfokus pada kekuatan yang mengerikan di depannya. Aura mengerikan yang dipancarkan oleh makhluk itu membuat udara sekitarnya menjadi terdistorsi, seperti sebuah badai yang siap menghancurkan apa saja yang berani menghalanginya. Jinwoo dapat merasakan kekuatan lawannya, dan itu membuatnya semakin bersemangat untuk menghadapinya. Ia memegang pedangnya erat, siap untuk melancarkan serangan yang akan menentukan nasibnya. Makhluk itu, yang dikenal sebagai monster kekuatan absolut, tampaknya tidak terlalu memperhatikan Jinwoo, tetapi Jinwoo tahu bahwa itu hanya sebuah tipuan. Ia telah menghadapi banyak lawan kuat sebelumnya, dan ia tahu bahwa underestimating lawan adalah kesalahan yang paling fatal. Dengan kekuatan yang dipancarkannya, Jinwoo melompat ke udara, pedangnya siap untuk menghantam makhluk itu dengan kekuatan penuh. Pertarungan sengit ini akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa di dunia ini. Jinwoo tidak akan menyerah, karena ia memiliki keinginan untuk menjadi yang terkuat dan melindungi mereka yang ia cintai. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan hasilnya masih belum jelas. Kekuatan yang tak terkalahkan itu memancar dari tubuhnya, menggetarkan udara di sekitarnya. Musuh-musuhnya terpental ke segala arah, tak bisa melawan gelombang kekuatan yang dahsyat itu. Sang Emperor of Solo Play, Yeoharan, melangkah maju, mata tajamnya mengincar target berikutnya. Setiap gerakannya diikuti oleh kilatan cahaya yang menyilaukan, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Lawan-lawannya mulai kehabisan akal, tak tahu bagaimana menghadapi kekuatan yang begitu luar biasa. Yeoharan terus maju, tak terhenti, membabat habis semua yang berdiri di depannya. Suasana pertempuran kian memanas, aroma darah dan debu memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang sangat menegangkan. Di tengah kekacauan itu, Yeoharan tetap tenang, fokus pada satu tujuan, mengalahkan semua dan menjadi yang terkuat. Kekuatannya yang tak terkalahkan membuat lawan-lawannya gemetar ketakutan, tak berani mendekatinya. Yeoharan adalah legenda di dunia ini, dan legenda itu kini sedang bertempur dengan ganas. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang berhak menduduki puncak kekuasaan, dan Yeoharan bertekad untuk menjadi yang teratas. Dalam keheningan malam, Yeonwoo menyusup ke dalam kota rahasia para bangsawan, dengan tujuan untuk mencari informasi tentang keluarga besar yang mengendalikan dunia bayangan. Ia bergerak lincah, menghindari pengawal dan mata-mata yang tersebar di setiap sudut, sambil mempertajam indera keenamnya untuk mendeteksi bahaya. Setiap langkahnya penuh dengan ketegangan, karena satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Yeonwoo tiba di sebuah bangunan mewah yang tersembunyi di balik tirai kabut,
tempat di mana pertemuan rahasia antara para bangsawan akan segera dimulai. Ia memanjat dinding dengan gesit, menggunakan kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa, hingga akhirnya mencapai jendela yang tidak terkunci. Dengan hati-hati, Yeonu membuka jendela dan menyusup masuk, menemukan dirinya di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan para bangsawan berpakaian mewah. Mereka semua berkumpul di sekitar sebuah meja besar. Yeonu menyamar sebagai salah satu pelayan, mengamati situasi dengan teliti sambil menyajikan minuman kepada para tamu. Ia mencari jejak-jejak kecil yang bisa mengarahkannya pada tujuannya, yaitu menemukan dalang di balik kekacauan yang terjadi di dunia. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka menarik perhatiannya, dan Yeonu melihat seorang pria berjanggut panjang dengan mata yang tajam memasuki ruangan, disambut oleh para bangsawan dengan hormat. Yeonu merasakan energi aneh yang memancar dari pria tersebut, dan ia yakin bahwa pria itu adalah kunci untuk membuka misteri yang ia cari. Dengan perlahan, Yeonu mendekati pria itu, siap untuk mengambil tindakan jika diperlukan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Sung Jinwoo menerobos melalui pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan jejak kematian di belakangnya. Setiap langkahnya, setiap pukulannya, membawa kehancuran bagi musuh-musuhnya. Kekuatan Ashborn yang mengalir dalam tubuhnya kini telah mencapai puncaknya, membuatnya hampir tak terkalahkan. Namun, di tengah pertarungan sengit ini, Jinwoo tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh, sebuah energi yang tidak asing baginya. Energi itu milik seseorang yang telah lama hilang dari ingatannya, seseorang yang pernah menjadi rekan setianya. Kehadiran ini membawa harapan baru, tetapi juga pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pertarungan melawan Raja Iblis berlanjut. Jinwoo harus menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dengan setiap detik yang berlalu, tekanan meningkat, dan Jinwoo harus mengandalkan semua kekuatan dan strateginya untuk menghadapi apa yang akan datang. Pertarungan epik ini belum berakhir, dan masih banyak kejutan yang menanti di depan. Sungguh, kekuatan yang dimiliki oleh Yeonu sangatlah luar biasa. Ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah, bahkan dapat menghancurkan lawan-lawannya dengan satu serangan saja. Namun, di balik semua kekuatannya itu, Yeonu masih memiliki banyak pertanyaan tentang dirinya sendiri dan tentang dunia yang ia jalani. Ia masih mencari jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya dan apa tujuan sebenarnya dari perjalanan panjang yang ia lalui. Yeonu melangkah maju, melewati hutan yang gelap dan sunyi. Ia dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk aneh dan mengerikan di sekitarnya. Namun ia tidak takut, karena ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang lembut dan merdu. Suara itu memanggil namanya, Yeonu, dan ia merasa bahwa suara itu sangat familiar, seperti suara seseorang yang ia kenal. Yeonu berhenti melangkah dan membalikkan tubuhnya. Ia mencari sumber suara itu, dan kemudian ia melihat seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan mata yang berkilauan. Wanita itu tersenyum pada Yeonu dan menghampirinya. Yeonu merasa bahwa wanita itu memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari kekuatannya sendiri, dan ia merasa bahwa wanita itu mungkin saja dapat membantunya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Wanita itu mendekati Yeonu dan menyentuh bahunya. Yeonu dapat merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya, dan ia tahu bahwa ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keheningan yang menegangkan, Yeo Haryun menunggu serangan berikutnya dari musuhnya. Matanya tidak pernah berkedip. Dia tahu bahwa lawannya itu sangat kuat, tapi dia juga tidak ingin kalah. Yeo Haryun memutuskan untuk menggunakan jurus terakhirnya, yaitu tarian pembunuh, sebuah gerakan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan dan ketangkasan luar biasa. Saat dia melompat ke udara, tubuhnya berputar dengan cepat, meninggalkan jejak cahaya yang membentuk lingkaran maut di sekitarnya. Lawannya, yang tidak bisa menghindar, terkena serangan tersebut dan terpental ke belakang. Yeo Haryun tidak memberi kesempatan kedua, dia segera menyerang lagi dengan penuh semangat, menghantam lawannya dengan kekuatan penuh. Pertarungan ini semakin sengit, keduanya saling menyerang dan menghindar, tapi Yeo Haryun mulai mendapatkan keunggulan. Lawannya mulai lelah, napasnya terengah-engah, dan Yeo Haryun tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengakhiri pertarungan. Dengan satu gerakan terakhir, Yeo Haryun berhasil mengalahkan lawannya, dan dia berdiri sebagai pemenang. Tapi, pertarungan ini belum berakhir, karena Yeo Haryun tahu bahwa masih ada musuh yang lebih kuat menantinya di depan. Dia harus terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya jika ingin bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya ini. Yeo Haryun mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertarungan berikutnya, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Saat itu, Sung Jinwoo menemukan dirinya berada di tengah-tengah medan pertempuran yang sengit. Ia menghadapi lawan-lawan yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Semua berusaha untuk mengalahkannya.
Namun, Jinwoo tidak gentar, karena ia telah mempersiapkan diri untuk pertarungan ini. Dengan kemampuan uniknya sebagai pemain solo, ia dapat memanfaatkan kekuatan dari monster-monster yang telah dikalahkannya sebelumnya. Sekarang, Jinwoo memanggil pasukan monster yang telah dipercayakan kepadanya, membiarkan mereka bertarung bersamanya melawan musuh-musuh yang mengancam. Monster-monster itu, yang dulunya merupakan musuh Jinwoo, kini berdiri di sampingnya sebagai sekutu, berjuang untuk melindungi tuan mereka. Pertarungan itu semakin sengit, dengan serangan-serangan yang tak henti-hentinya dari kedua belah pihak. Jinwoo, dengan kekuatan dan strateginya, memimpin pasukannya menuju kemenangan. Setiap musuh yang jatuh meningkatkan kekuatan Jinwoo, memperkuat tekadnya untuk terus maju. Dalam pertarungan ini, Jinwoo menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemain solo, yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan dari semua monster yang pernah dikalahkannya. Pertarungan yang epik ini membuktikan bahwa Jinwoo adalah seorang pemimpin sejati, yang mampu membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan melawan segala rintangan. Saat Sung Jinwoo mendekati gerbang, udara di sekitarnya mulai bergetar dengan kuat, dan tanah di bawahnya bergetar hebat. Gerbang itu sendiri mulai bersinar dengan cahaya putih yang sangat terang, seolah-olah sedang menunggu Jinwoo untuk melewati ambangnya. Ketika dia melangkah lebih dekat, cahaya itu menjadi semakin intens, membuatnya harus menutup matanya untuk melindungi penglihatannya. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka matanya kembali, menembus cahaya yang menyilaukan. Di depannya, sebuah tangga yang curam dan tak terhingga membentang ke atas, menghilang ke dalam kegelapan. Jinwoo mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang menantinya di atas. Dengan tekad yang kuat, dia mulai mendaki tangga. Setiap langkahnya membuatnya semakin dekat dengan puncak yang tidak terlihat. Semakin tinggi dia naik, udara menjadi semakin dingin dan tekanan menjadi semakin kuat, tetapi Jinwoo terus maju, didorong oleh keinginannya untuk mencapai puncak dan menguak rahasia di balik gerbang misterius ini. Saat itu, Yeohwan sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh, seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan bertarung yang sempurna. Yeohwan yang telah menguasai berbagai macam keterampilan dan teknik, tetap harus berhati-hati dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghadapi lawan ini. Lawannya, yang dikenal sebagai pembunuh bayangan, memiliki kemampuan untuk menghilang dan muncul kembali dengan sangat cepat, sehingga Yeohwan harus selalu waspada dan siap untuk menghadapi serangan yang tidak terduga. Yeohwan memutuskan untuk menggunakan teknik pencarian jejak untuk melacak gerakan lawannya, kemampuan yang memungkinkan dia untuk melihat jejak-jejak energi yang ditinggalkan oleh lawannya. Dengan demikian, Yeohwan dapat memprediksi serangan lawannya dan menghindarinya dengan lebih efektif. Namun, lawannya tidak hanya memiliki kecepatan dan kekuatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir, sehingga Yeohwan harus berhati-hati dan tidak hanya mengandalkan kemampuan fisiknya saja. Pertarungan antara Yeohwan dan pembunuh bayangan semakin sengit, dengan kedua belah pihak saling serang dan menghindar. Yeohwan menggunakan teknik pukulan petir untuk menyerang lawannya, tetapi lawannya dapat menghindarinya dengan mudah dan membalas dengan serangan sihir yang kuat. Yeohwan berhasil menghindarinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat terus-menerus menghindar dan harus mencari cara untuk mengalahkan lawannya. Yeohwan memutuskan untuk menggunakan teknik perisai energi untuk melindungi dirinya dari serangan sihir lawannya, kemampuan yang memungkinkan dia untuk menciptakan perisai energi yang kuat di sekitar tubuhnya. Dengan demikian, Yeohwan dapat meredakan dampak serangan sihir dan memiliki kesempatan untuk menyerang lawannya. Yeohwan kemudian menggunakan teknik tendangan angin untuk menyerang lawannya, serangan yang sangat kuat dan dapat menyebabkan kerusakan parah. Pembunuh bayangan terkejut dengan kekuatan Yeohwan dan terjatuh ke tanah, memberi Yeohwan kesempatan untuk menyerang lagi. Yeohwan menggunakan teknik pukulan api untuk menyerang lawannya, serangan yang sangat kuat dan dapat menyebabkan kerusakan parah. Pembunuh bayangan berusaha untuk menghindarinya, tetapi Yeohwan telah memprediksi gerakannya dan berhasil mengenai target. Pembunuh bayangan terjatuh ke tanah, kalah dalam pertarungan yang sengit. Yeohwan berdiri di atas lawannya, merasa puas dengan kemenangannya. Dia telah mengalahkan lawan yang tangguh dan membuktikan kemampuan dan kekuatannya. Yeohwan kemudian berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena dia tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dia harus terus meningkatkan kemampuan dan kekuatannya, agar dapat menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan mencapai tujuannya. Yeohwan kemudian meninggalkan tempat pertarungan, siap untuk menghadapi petualangan baru dan tantangan yang lebih besar. Saat itu, Yeohwan berada di ambang kematian. Namun ia masih menyimpan kekuatan tersembunyi yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Kekuatan itu, yang dikenal sebagai solo play, memungkinkan Yeohwan untuk mengontrol dan memanipulasi kekuatan lawan-lawannya, membuatnya hampir tidak terkalahkan dalam pertarungan. Namun,
Kekuatan ini juga memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu Johan harus benar-benar sendirian dan tidak memiliki dukungan dari siapapun untuk mengaktifkannya. Dengan mata tertutup, Johan memusatkan semua energinya untuk membangkitkan kembali kekuatan solo play-nya. Udara di sekitarnya mulai bergetar dengan energi yang sangat kuat, membuat lawan-lawannya merasa takut dan tidak sabar untuk menyerang. Mereka tidak menyadari bahwa Johan sedang mempersiapkan serangan pamungkas yang akan mengubah jalannya pertarungan. Saat Johan membuka matanya, cahaya yang sangat terang mengeluarkan dari tubuhnya, membuat lawan-lawannya terkejut dan tidak bisa melihat apa-apa. Dalam keheningan yang mendadak, Johan mengaktifkan kekuatan solo play-nya, membuat dirinya menjadi pusat perhatian semua orang. Ia bisa merasakan kekuatan lawan-lawannya, mempelajari kelemahan mereka, dan mempersiapkan serangan yang tepat untuk menghancurkan mereka. Lawan-lawannya, yang tadinya percaya diri, kini mulai merasa takut dan tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk mengalahkan Johan. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Johan menggunakan kekuatan solo play-nya untuk mengontrol dan memanipulasi lawan-lawannya. Ia membangkitkan badai petir, membuat bumi berguncang, dan mengeluarkan api yang sangat panas untuk menghancurkan lawan-lawannya. Lawan-lawannya berjuang dengan gigih, namun mereka tidak bisa menandingi kekuatan Johan yang semakin kuat. Suasana pertarungan menjadi semakin sengit dan menegangkan, dengan Johan dan lawan-lawannya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Johan menggunakan kekuatan solo play-nya untuk memprediksi gerakan lawan-lawannya, membuatnya bisa menghindari serangan mereka dengan mudah. Ia kemudian melancarkan serangan balik yang sangat kuat, membuat lawan-lawannya terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Dalam beberapa detik, Johan berhasil menghancurkan lawan-lawannya, membuatnya menjadi pemenang dalam pertarungan sengit tersebut. Johan berdiri tegak, dengan kekuatan solo play-nya yang masih aktif, membuatnya menjadi sosok yang sangat menakutkan dan disegani. Ia kemudian mematikan kekuatan solo play-nya, membuatnya bisa beristirahat dan memulihkan diri dari pertarungan yang melelahkan. Saat itu, Sung Jinwoo berdiri di atas puncak menara, melihat ke bawah dengan mata yang tajam. Ia bisa melihat para monster yang berkerumun di bawah, mencoba untuk memanjat menara dengan gigih. Tapi, Jinwoo tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena ia tahu bahwa menara ini telah dilengkapi dengan sistem pertahanan yang sangat baik. Ia lebih fokus pada lawan yang sebenarnya, yaitu pemain lain yang juga berusaha untuk mencapai puncak menara. Jinwoo memikirkan strategi untuk menghadapi lawan-lawannya, karena ia tahu bahwa pertarungan di menara ini akan sangat sengit. Ia telah mempersiapkan diri dengan baik, meningkatkan kemampuan dan kekuatannya secara maksimal. Tapi, ia juga tahu bahwa lawan-lawannya tidak akan mudah dikalahkan, karena mereka juga telah mempersiapkan diri dengan baik. Saat Jinwoo sedang memikirkan strategi, tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. Suara itu datang dari atas, dan Jinwoo langsung mengangkat kepala untuk melihat siapa yang berbicara. Ia melihat seorang pemain yang berdiri di atasnya, dengan senyum yang sangat percaya diri. Pemain itu adalah salah satu lawan yang paling kuat di menara ini, dan Jinwoo tahu bahwa pertarungan melawan pemain itu akan sangat sulit. Kau benar-benar sangat berani, Jinwoo, kata pemain itu dengan suara yang penuh kepercayaan diri. Kau berani untuk menantangku, padahal kau tahu bahwa aku adalah salah satu pemain terkuat di menara ini. Jinwoo tidak menjawab, ia hanya memandang lawannya dengan mata yang tajam, siap untuk memulai pertarungan. Pemain itu tersenyum lagi, dan kemudian melompat ke arah Jinwoo dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jinwoo tidak terkejut, ia sudah siap untuk menghadapi serangan lawannya. Ia mengangkat tangan, dan kemudian melepaskan serangan yang sangat kuat. Dua serangan itu bertabrakan di udara, dan kemudian menghasilkan ledakan yang sangat besar. Jinwoo dan lawannya terpental ke belakang, tapi mereka tidak terluka parah. Mereka langsung bangun, dan kemudian melanjutkan pertarungan. Pertarungan itu sangat sengit, keduanya menggunakan semua kemampuan dan kekuatan mereka untuk mengalahkan lawan. Jinwoo menggunakan kemampuan Dash untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sementara lawannya menggunakan kemampuan Shield untuk melindungi diri dari serangan. Tapi, Jinwoo tidak mudah menyerah, ia terus-menerus menyerang lawannya dengan kekuatan yang sangat besar. Lawannya mulai terdesak, ia tidak bisa menahan serangan Jinwoo yang terus-menerus. Ia mencoba untuk menggunakan kemampuan counter untuk membalikan serangan Jinwoo, tapi Jinwoo sudah siap untuk itu. Ia menggunakan kemampuan dodge untuk menghindari serangan lawannya, dan kemudian melanjutkan serangannya. Lawannya tidak bisa bertahan lagi, ia jatuh ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Jinwoo berdiri di atas lawannya, dengan napas yang terengah-engah. Ia telah mengalahkan lawannya, tapi ia tahu bahwa pertarungan di menara ini belum selesai. Masih banyak lawan yang harus dihadapi, dan Jinwoo harus terus-menerus meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Ia melihat ke atas, dan
Saat itu, Yohari sepenuhnya terfokus pada pertarungan melawan musuhnya, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan lain yang sedang mengamati dari kejauhan. Kekuatan itu, yang dikenal sebagai pengawal keadilan, telah memantau Yohari sejak lama, menunggu momen yang tepat untuk campur tangan. Mereka memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di dunia, dan Yoharis, dengan kemampuan solo play-nya yang luar biasa, telah menarik perhatian mereka. Pertarungan Yoharis melawan musuhnya semakin sengit, dengan serangan-serangan yang cepat dan tak terduga. Namun, meskipun Yoharis memiliki kemampuan yang sangat tinggi, musuhnya tidaklah mudah dikalahkan. Mereka memiliki kekuatan yang hampir setara, dan pertarungan ini bisa berlangsung berjam-jam tanpa ada yang menang. Yoharis, yang sudah terbiasa bertarung sendirian, tidak terlalu memperhatikan kehadiran pengawal keadilan. Bahkan ketika mereka mulai mengeluarkan aura yang kuat, menandakan bahwa mereka siap untuk campur tangan. Aura itu semakin kuat, membuat udara di sekitar Yoharis dan musuhnya menjadi semakin panas dan tegang. Yoharis, yang merasakan perubahan ini, mulai menyadari bahwa ada kekuatan lain yang terlibat dalam pertarungannya. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa kekuatan itu sangat kuat, mungkin bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Dengan fokus yang semakin tajam, Yoharis melanjutkan pertarungannya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Musuhnya, yang juga merasakan kehadiran pengawal keadilan, mulai panik. Mereka tahu bahwa jika pengawal keadilan campur tangan, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dengan demikian, mereka meningkatkan serangan mereka, berusaha untuk mengalahkan Yoharis sebelum pengawal keadilan bisa campur tangan. Yoharis, yang sudah siap untuk menghadapi serangan-serangan ini, melawan dengan kemampuan terbaiknya, membuat pertarungan ini semakin sengit dan tidak terduga. Pengawal keadilan, yang masih mengamati dari kejauhan, mulai mempertimbangkan untuk campur tangan. Mereka melihat bahwa Yoharis memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga memiliki kelemahan yang signifikan. Jika Yoharis bisa mengatasi kelemahan itu, maka ia bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar, mungkin bahkan cukup kuat untuk mengubah jalannya sejarah. Dengan demikian, pengawal keadilan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, untuk melihat apakah Yoharis bisa mengatasi tantangan ini sendirian, sebelum mereka memutuskan untuk campur tangan. Yoharis, yang masih terfokus pada pertarungannya, tidak menyadari bahwa pengawal keadilan telah memutuskan untuk menunggu. Ia terus bertarung, menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk mengalahkan musuhnya. Pertarungan ini semakin sengit, dengan serangan-serangan yang semakin kuat dan cepat. Yoharis mulai merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus bertarung, dengan kemampuan solo play-nya yang luar biasa, dan dengan tekad yang kuat untuk mengalahkan musuhnya. Pertarungan ini akan berakhir dengan kemenangan Yoharis, ataukah musuhnya yang akan berhasil mengalahkannya? Atau mungkin pengawal keadilan akan campur tangan, mengubah jal. Ketika Sung Jinwoo memasuki ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, dia bisa merasakan energi magis yang kuat mengalir di udara. Dia menyadari bahwa tempat ini pasti memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan berbagai kejadian yang telah membentuk dunia ini menjadi seperti sekarang. Jinwoo memegang pedangnya dengan erat, siap menghadapi apapun yang akan dia temui di dalam ruang bawah tanah ini. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, karena energi magis yang kuat ini bisa berarti bahwa ada musuh yang kuat juga yang bersembunyi di dalam. Saat dia melangkah lebih dalam, Jinwoo menyadari bahwa ruang bawah tanah ini dipenuhi dengan labirin yang kompleks, dengan dinding batu yang tebal dan langit-langit yang rendah. Dia harus merunduk untuk menghindari batu-batu yang menjuntai dari atas, sambil terus berjalan maju dengan hati-hati. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini, bahwa ada sesuatu yang menunggunya di dalam kegelapan. Tiba-tiba, Jinwoo mendengar suara gemuruh yang keras, seperti suara guntur di langit. Dia melihat sebercak cahaya yang terang di kejauhan, dan dia tahu bahwa itu pasti tanda bahwa ada sesuatu yang besar dan kuat yang akan muncul. Dia mempersiapkan dirinya, memegang pedangnya dengan erat dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat cahaya itu semakin terang, Jinwoo bisa melihat bahwa itu adalah sebuah portal yang besar, dengan api yang menyala di sekelilingnya. Jinwoo merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Dia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan dia temui di dalam portal itu. Saat dia memasuki portal, Jinwoo merasa bahwa dia sedang bergerak dengan sangat cepat, seperti sedang terbawa oleh angin yang kuat. Dia tidak bisa melihat apa-apa, hanya merasakan bahwa dia sedang menuju ke suatu tempat yang sangat jauh. Saat Jinwoo keluar dari portal, dia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia berada di sebuah lapangan yang luas, dengan langit yang biru dan matahari yang bersinar terang.
Tapi Jinwoo tidak memiliki waktu untuk menikmati pemandangan ini, karena dia tahu bahwa dia harus terus bergerak maju. Dia memiliki misi untuk menyelesaikan, dan dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Dengan pedangnya siap, Jinwoo memulai perjalanannya menuju kebenaran, siap menghadapi apapun yang akan dia temui di depan. Saat itu, Yohan terjebak dalam pusaran kekuatan misterius yang muncul dari guild terkuat, Heaven's Will. Kekuatan itu mengancam untuk menghancurkan keseimbangan dunia game, dan Yohan harus menggunakan semua kemampuan dan pengetahuannya untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan solo play-nya yang luar biasa, ia berhasil mengatasi berbagai rintangan dan menemukan rekan baru yang siap membantunya dalam pertempuran melawan kekuatan jahat. Mereka bergerak dengan cepat, menghadapi musuh-musuh kuat dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi guild Heaven's Will. Yohan tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin pada kemampuan dirinya dan rekan-rekannya. Dalam perjalanan, mereka menemukan bahwa kekuatan misterius itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana besar yang melibatkan penguasa dunia game dan kekuatan-kekuatan lain yang tidak terlihat. Yohan dan rekan-rekannya harus berhati-hati, karena mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka terus maju, menghadapi tantangan demi tantangan, dan Yohan semakin memahami kekuatan sejati yang ada di dalam dirinya. Ia belajar untuk mengendalikan kemampuan solo play-nya dengan lebih baik, menggunakan strategi dan taktik yang cerdas untuk mengatasi musuh-musuh yang kuat. Saat pertempuran semakin sengit, Yohan dan rekan-rekannya menemukan bahwa guild Heaven's Will tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki rencana untuk menghancurkan dunia game secara menyeluruh. Mereka harus bergerak cepat untuk menghentikan rencana itu, sebelum terlambat. Dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki, Yohan dan rekan-rekannya siap untuk menghadapi apapun yang akan mereka hadapi, dan mereka tidak akan menyerah sampai mereka berhasil menyelamatkan dunia game dari kehancuran. Pertempuran sengit ini akan menentukan nasib dunia game, dan Yohan siap untuk menjadi pahlawan yang dibutuhkan. Saat itu, Sung Jinwoo berdiri tegak di tengah-tengah hutan yang gelap, matanya menyala seperti bara api yang siap meledak. Dia telah menemukan jejak langkah yang sangat lemah, namun sangat spesifik, milik pencuri yang telah mencuri artefaknya. Jinwoo tidak bisa menahan kemarahannya, karena artefak itu adalah kunci untuk meningkatkan kekuatannya dan membantunya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dengan cepat, Jinwoo memulai pengejaran, melintasi hutan yang lebat dan berbahaya. Dia mengikuti jejak langkah yang samar, yang semakin lama semakin kuat. Jinwoo bisa merasakan bahwa pencuri itu semakin dekat, dan dia siap untuk menghadapinya. Saat itu, Jinwoo melihat seorang pria yang berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Artefak itu tergenggam di tangannya. Jinwoo tidak ragu-ragu, dia melompat ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, mengejar pria itu. Pria itu tersenyum sinis, namun Jinwoo bisa melihat ketakutan di matanya. Pria itu tahu bahwa Jinwoo adalah lawan yang sangat berbahaya, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan cepat, pria itu mengeluarkan senjata rahasia dari balik pakaiannya, siap untuk melawan Jinwoo. Jinwoo tidak terkejut, dia telah siap untuk menghadapi serangan apapun. Dengan kekuatan yang luar biasa, Jinwoo menyerang pria itu, membuatnya terjatuh ke tanah. Artefak itu terlempar dari tangan pria itu, dan Jinwoo segera mengambilnya kembali. Saat itu, Jinwoo merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, membuatnya semakin kuat. Pria itu berusaha untuk bangun, namun Jinwoo tidak memberinya kesempatan. Dengan satu pukulan, Jinwoo mengakhiri pertarungan itu, membuat pria itu tidak sadarkan diri. Jinwoo kemudian berdiri tegak, artefak itu tergenggam di tangannya, dan dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Dia telah berhasil mengambil kembali artefaknya, dan sekarang dia siap untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan kekuatan yang lebih besar. Saat itu, Jinwoo mendengar suara yang samar, suara yang sangat familiar. Suara itu semakin lama semakin kuat, dan Jinwoo bisa merasakan bahwa seseorang sedang mendekatinya. Jinwoo mempersiapkan dirinya, siap untuk menghadapi siapapun yang akan mendekatinya. Dia tidak tahu siapa yang akan datang, namun dia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat itu, Yeoha melihat sekelilingnya dengan penuh kecurigaan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada kekuatan lain yang sedang bekerja untuk menghambat langkahnya. Yeoham tahu bahwa ia harus tetap waspada dan tidak bisa mempercayai siapapun, karena dalam dunia ini, hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, suara yang membuat tanah bergetar dan membuat Yeoha merasa bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia melihat ke arah suara itu dan melihat sebuah kekuatan besar yang sedang bergerak ke arahnya. Yeoha mempersiapkan diri,
mengetahui bahwa ia harus siap menghadapi tantangan berikutnya. Ia mengencangkan pegangan pedangnya, siap untuk melawan apapun yang akan datang. Saat itu, kekuatan besar itu semakin dekat, dan Yeoham bisa melihat bahwa itu adalah sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat kuat. Yeoham tahu bahwa ia harus menggunakan semua kekuatan dan kemampuan yang ia miliki untuk menghadapi musuh ini. Ia mempersiapkan diri untuk pertarungan sengit, mengetahui bahwa hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Pertarungan antara Yeoham dan pasukan musuh itu semakin dekat, dan Yeoham bisa merasakan adrenalin yang mengalir dalam tubuhnya. Ia siap untuk melawan, siap untuk membuktikan bahwa ia adalah yang terkuat. Yeoham mengambil langkah maju, pedangnya siap untuk menyerang. Ia melihat ke arah pemimpin pasukan musuh, siap untuk menghadapi musuh yang paling kuat. Pertarungan itu akan segera dimulai, dan Yeoham sudah siap untuk menghadapinya. Dengan pedang di tangan dan hati yang penuh dengan keteguhan, Yeoham siap untuk membuktikan kekuatannya dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pejuang sejati. Ia akan melawan musuh dengan semua kekuatan yang ia miliki, dan hanya waktu yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Yeoham mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Ia siap untuk melawan, siap untuk menang, dan siap untuk menjadi yang terkuat. Sung Jinwoo masih terkejut dengan kekuatan yang dia miliki setelah menjadi penguasa Solo. Dia merasa seperti orang yang berbeda, dengan kemampuan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dengan mata yang tajam dan tubuh yang kuat, dia siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Dia memikirkan tentang rekan-rekannya yang lain, bertanya-tanya apakah mereka juga telah mengalami perubahan seperti dia. Apakah mereka juga telah menemukan kekuatan tersembunyi di dalam diri mereka? Saat dia berpikir, dia mendengar suara yang tidak biasa, seperti gemuruh yang semakin keras. Tanah mulai bergetar, dan langit menjadi gelap. Sung Jinwoo merasa ada sesuatu yang besar mendekat, sesuatu yang tidak biasa. Dia mempersiapkan diri, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah portal besar terbuka di langit, dan sebuah makhluk besar muncul dari dalamnya. Makhluk itu memiliki sayap yang lebar dan mata yang menyala seperti api. Sung Jinwoo bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari makhluk itu, dan dia tahu bahwa dia harus siap untuk bertarung. Makhluk itu mulai berbicara, dengan suara yang seperti guntur. Dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dari dunia lain, dan bahwa dia telah datang untuk menguji kekuatan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo tidak ragu-ragu, dia langsung menerima tantangan itu. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan kekuatan barunya, dan untuk mengetahui batas kemampuannya. Pertarungan besar pun dimulai, dengan Sung Jinwoo melawan makhluk besar itu. Keduanya saling menyerang, dengan kekuatan yang sangat besar. Sung Jinwoo menggunakan semua kemampuan yang dia miliki, dari serangan fisik hingga kemampuan sihir. Makhluk itu juga tidak kalah, dengan serangan yang sangat kuat dan tidak terduga. Pertarungan itu berlangsung sangat lama, dengan keduanya saling menyerang dan membela diri. Sung Jinwoo bisa merasakan kekuatan makhluk itu, dan dia tahu bahwa dia harus menggunakan semua kemampuan yang dia miliki untuk mengalahkannya. Dia tidak bisa kalah, karena itu berarti dia akan kehilangan kesempatan untuk membuktikan kekuatan barunya. Dengan tekad yang kuat, Sung Jinwoo melanjutkan pertarungan, dengan harapan bahwa dia bisa mengalahkan makhluk itu dan membuktikan kekuatan barunya. Pertarungan itu masih berlangsung, dengan hasil yang masih belum jelas. Apakah Sung Jinwoo bisa mengalahkan makhluk itu, ataukah dia akan kalah? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kekuatan yang dahulu miliknya kini telah lenyap, membuatnya merasa lemah dan tak berdaya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah, karena masih banyak yang harus dia lakukan untuk membalas dendam dan melindungi orang-orang yang dia cintai. Dengan tekad yang kuat, dia memulai perjalanan untuk mengembalikan kekuatannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh yang akan datang. Dia berjalan melewati hutan yang gelap dan sunyi, dengan hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan pakaian sebagai teman. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya, namun tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari balik pohon, membuatnya terkejut. Bayangan itu berubah menjadi seorang pria tua dengan jenggot panjang dan mata yang tajam, yang memandangnya dengan penuh kemarahan. Pria tua itu mengatakan bahwa dia telah menunggu kedatangannya dan bahwa dia memiliki pesan dari orang yang dia cintai. Dia mengatakan bahwa orang itu telah meninggalkan pesan untuknya, bahwa dia harus terus maju dan tidak menyerah, karena dia memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan di dalam dirinya. Pria tua itu kemudian menghilang, meninggalkan dia dengan banyak pertanyaan dan keraguan. Dia melanjutkan perjalanannya, dengan hati yang masih dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah,
karena dia memiliki tujuan yang harus dia capai. Dia terus berjalan, melewati gunung dan lembah, hingga akhirnya dia mencapai sebuah kota yang besar dan ramai. Di kota itu, dia bertemu dengan banyak orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, membuatnya merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat untuk memulai perjalanan barunya. Dengan penuh semangat dan harapan, dia memulai petualangannya di kota itu, dengan tujuan untuk mengembalikan kekuatannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh yang akan datang. Dia tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah, namun dia siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Dengan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki, dia yakin bahwa dia bisa mengatasi semua halangan dan mencapai tujuan. Kekuatan sihir yang dikirim oleh Yeonwoo mulai membesar dan meluas, memenuhi seluruh area pertarungan. Ia memanggil kekuatan elementalis, mengumpulkan api, es, dan petir dalam satu serangan yang kuat. Musuh-musuhnya, yang terdiri dari berbagai jenis monster dan prajurit, terkejut dan tidak siap menghadapi serangan ini. Mereka berusaha untuk melawan, tapi api yang membakar, es yang membekukan, dan petir yang menghantam membuat mereka sulit untuk bertahan. Yeonwoo terus melancarkan serangan, menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengatur strategi yang tepat. Ia membagi kekuatannya menjadi 3 bagian, mengirim api ke arah musuh yang berkerumun, es ke arah musuh yang berlari, dan petir ke arah musuh yang mencoba melarikan diri. Strategi ini berhasil, dan musuh-musuhnya mulai jatuh satu persatu. Namun, di tengah-tengah kemenangan ini, Yeonwoo merasakan kehadiran yang tidak biasa. Ia merasakan kekuatan yang sama dengan kekuatan sihirnya, tapi dengan intensitas yang lebih kuat. Yeonwoo segera mengenalinya sebagai kekuatan dari lawan yang lebih kuat, seseorang yang telah lama ia cari. Lawan ini, yang dikenal sebagai Pangeran Kegelapan, mulai muncul dari kegelapan, dengan senyum yang mengintimidasi dan kekuatan yang luar biasa. Yeonwoo tidak ragu-ragu dan segera mempersiapkan diri untuk pertarungan yang lebih seru. Ia mengumpulkan semua kekuatannya, memanggil elementalis yang lebih kuat dan mempersiapkan strategi yang lebih kompleks. Pertarungan antara Yeonwoo dan Pangeran Kegelapan telah dimulai, dan hasilnya masih belum jelas. Kekuatan sihir yang kuat dan strategi yang cerdas akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan ini akan menjadi yang paling seru dan menegangkan, karena kedua lawan memiliki kekuatan yang hampir seimbang. Yeonwoo harus menggunakan semua kemampuan dan pengalaman yang ia miliki untuk menghadapi Pangeran Kegelapan. Ia harus berpikir cepat dan bergerak lebih cepat lagi jika ingin memenangkan pertarungan ini. Apakah Yeonwoo akan berhasil mengalahkan Pangeran Kegelapan? Atau apakah ia akan kalah dan harus menghadapi konsekuensi yang tidak terduga? Pertarungan ini akan menentukan nasib Yeonwoo dan dunia yang ia cintai. Kekuatan Sun Hyuk semakin meningkat, membuatnya mampu menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat. Ia telah menemukan bahwa kekuatan terbesar dalam dirinya adalah kemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi yang efektif dalam situasi apapun. Dengan demikian, ia menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Sun Hyuk memutuskan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan cara yang lebih ekstrim, memanfaatkan setiap kesempatan untuk melatih diri dan memperbarui strateginya. Dalam perjalanannya, Sun Hyuk menemukan bahwa ada banyak orang yang memiliki kemampuan unik dan kuat, beberapa di antaranya menjadi sekutu yang dapat diandalkan, sementara yang lain menjadi musuh yang harus dihadapi. Ia belajar untuk membedakan antara keduanya dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat diri dan sekutunya. Dalam proses ini, Sun Hyuk juga menemukan bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kemampuan individu, tetapi juga dari kemampuan untuk bekerja sama dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Namun, bahaya masih mengancam, dan Sun Hyuk harus terus waspada dan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Ia tahu bahwa kekuatan sejati hanya dapat dicapai dengan terus mengembangkan diri dan memperbarui strateginya. Dalam perjalanan ini, Sun Hyuk juga menyadari bahwa ada banyak misteri yang belum terpecahkan, dan ia bertekad untuk menemukan jawabannya. Dengan kekuatan dan kemampuan yang semakin meningkat, Sun Hyuk siap menghadapi apapun yang akan datang, dan ia yakin bahwa ia akan menjadi yang terkuat di antara semua. Kemampuan Sun Hyuk untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang penuh tekanan membuatnya semakin tangguh. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi, dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Dengan demikian, Sun Hyuk terus maju, meningkatkan kekuatan dan kemampuan dirinya, serta memperluas jaringan sekutu yang dapat diandalkan. Ia yakin bahwa ia akan mencapai tujuannya dan menjadi yang terkuat, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Dalam perjalanannya, Sun Hyuk menemukan bahwa ada banyak hal yang belum diketahui, dan ia bertekad untuk menemukan jawabannya. Ia tahu bahwa pengetahuan dan kekuatan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, dan ia siap melakukan apapun untuk mencapainya. Dengan kekuatan dan kemampuan yang semakin meningkat,
Sun Hyuk siap menghadapi apapun yang akan datang, dan ia yakin bahwa ia akan menjadi yang terkuat di antara semua. Sun Hyuk terus maju, meningkatkan kekuatan dan kemampuan dirinya, serta memperluas jaringan sekutu yang dapat diandalkan. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi, dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Ketika Yeonwoo tiba di pintu masuk gua, dia merasakan energi yang sangat kuat dan misterius. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Energi yang kuat itu membuatnya merasa seperti berada di tengah-tengah badai, dengan petir yang menyambar dan angin yang berhembus kencang. Yeonwoo memegang pedangnya erat-erat, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia melangkah maju, meninggalkan cahaya matahari yang terang dan memasuki kegelapan gua. Suasana di dalam gua sangat berbeda dari luar, dengan udara yang dingin dan lembab. Yeonwoo bisa merasakan kelembaban yang tinggi, dan dia harus berhati-hati agar tidak terpeleset di atas lantai yang licin. Dia terus melangkah maju, dengan mata yang terfokus pada jalan di depannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang keras, seperti suara air terjun yang jatuh dari ketinggian. Yeonwoo mempercepat langkahnya, penasaran dengan sumber suara itu. Ketika dia berbelok ke kiri, dia melihat air terjun yang indah, dengan air yang jatuh dari ketinggian dan membentuk kolam yang jernih. Di tengah-tengah kolam itu, ada sebuah patung yang menggambarkan seorang dewa kuno. Yeonwoo merasa takjub dengan keindahan patung itu, dan dia tidak bisa tidak merasa bahwa patung itu memiliki makna yang dalam. Dia mendekati patung itu, dengan mata yang terfokus pada wajah dewa yang tenang. Tiba-tiba, patung itu berbicara, dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Selamat datang, Yeonwoo," kata patung itu. "Aku telah menunggumu. Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, dan aku akan membantumu untuk mengembangkannya." Yeonwoo merasa terkejut, tetapi dia juga merasa penasaran. Dia ingin tahu apa yang patung itu maksudkan, dan apa yang akan dia lakukan untuk membantunya. Dia mendengarkan dengan saksama, siap untuk menerima tantangan apapun yang akan datang. Patung itu mulai berbicara lagi, dengan suara yang penuh dengan bijaksana. "Kamu harus melewati 3 ujian, Yeonwoo. Jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi, jika kamu gagal, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki." Yeonwoo merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan dia yakin bahwa dia akan berhasil. Dia mengangguk, dengan mata yang terfokus pada patung itu. "Aku siap," kata dia. "Aku akan melewati 3 ujian itu, dan aku akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa." Patung itu tersenyum, dengan wajah yang tenang. "Baiklah, Yeonwoo. Ujian pertama akan dimulai sekarang. Kamu harus menghadapi lawan yang kuat, dan kamu harus menggunakan semua kemampuanmu untuk mengalahkannya." Yeonwoo merasa bahwa ini adalah awal dari petualangan yang baru, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia menghunus pedangnya. Ketika Yeoha menghadapi musuh yang tangguh, dia tidak ragu untuk mengeluarkan serangan paling kuatnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Yeoha menghantam lawannya dengan pukulan yang menggemparkan tanah. Lawannya, yang merupakan seorang petarung handal, berusaha untuk menghindar, tetapi Yeoham terlalu cepat. Dia mengejar lawannya dengan gesit, menghindari setiap serangan yang dilancarkan dan membalas dengan serangan yang lebih dahsyat. Lawannya, yang mulai lelah, mencoba untuk menggunakan jurus terakhirnya, yaitu serangan api yang dapat menghancurkan lawan dengan cepat. Namun, Yeoham sudah siap untuk menghadapinya. Dengan cepat, dia mengeluarkan perisai yang dapat menyerap api, membuat serangan lawannya menjadi sia-sia. Yeoham kemudian membalas dengan serangan yang lebih kuat, membuat lawannya terjatuh ke tanah. Yeoham tidak memberi lawannya kesempatan untuk bangkit lagi. Dia mengeluarkan serangan pamungkas, yaitu pukulan yang dapat menghancurkan lawan dengan 1 kali tekanan. Lawannya, yang tidak dapat menghindar, terjatuh ke tanah dengan keras, tidak dapat bangkit lagi. Yeoham kemudian berdiri di atas lawannya, menandakan kemenangannya dalam pertarungan tersebut. Kemenangan Yeoham tidak berlangsung lama, karena dia segera menyadari bahwa lawannya bukanlah musuh terakhirnya. Dia dapat merasakan kehadiran musuh yang lebih kuat, yang sedang mengamatinya dari jauh. Yeoham siap untuk menghadapi musuh baru tersebut, dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih besar. Dia tidak ragu untuk menghadapi tantangan baru, karena dia yakin bahwa dia dapat mengatasi apa saja yang datang ke arahnya. Yeoham mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh baru, dengan memperkuat kekuatannya dan mempersiapkan strategi yang tepat. Dia tahu bahwa musuh baru tersebut akan lebih kuat dan lebih berbahaya,
tetapi dia tidak takut. Yeoham siap untuk menghadapi apa saja yang datang ke arahnya, dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih besar. Dia akan terus bertarung, sampai dia mencapai tujuannya dan menjadi yang terkuat di antara semua. Saat itu, Sanil masih terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari pemain lain di dalam game. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada orang lain yang bisa masuk ke dalam dunia game yang ia mainkan sendirian selama ini. Pemain baru itu, yang mengenakan topeng hitam, tampaknya memiliki kemampuan yang tidak biasa. Ia dengan mudah menghindari serangan Sanil dan bahkan berhasil membalikkan keadaan, membuat Sanil terdesak. Sanil tidak bisa membantu tetapi merasa penasaran dengan identitas pemain baru ini. Siapa dia? Dan bagaimana ia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut berputar-putar di dalam kepala Sanil saat ia berusaha mengumpulkan kembali tenaganya untuk melawan. Tapi, lawannya tidak memberinya waktu untuk bernapas. Serangan demi serangan terus menghujani Sanil, membuatnya terus-menerus bergerak untuk menghindar dan membalas. Ketika Sanil berhasil menghindari serangan yang hampir mengenainya, ia melihat kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan cepat, ia melancarkan serangan balik yang kuat, berharap bisa menangkap lawannya off guard. Tapi, lawannya tidak kalah gesit. Ia dengan mudah menghindari serangan Sanil dan segera melancarkan counter yang sangat kuat, membuat Sanil terjatuh ke tanah. Sanil merasakan sakit yang hebat saat ia terjatuh, tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan tentang rasa sakit itu. Ia tahu bahwa ia harus segera bangun dan melawan, atau ia akan kalah dalam pertarungan ini. Dengan mengumpulkan semua kekuatannya, Sanil berusaha bangun dan melanjutkan pertarungan. Saat itu, ia melihat lawannya mendekat, siap untuk memberikan serangan terakhir. Sanil tahu bahwa ini adalah momen yang sangat kritis, dan ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Ia mengingat semua kemampuan dan strategi yang ia pelajari selama bermain game, dan dengan itu, ia merencanakan serangan terakhir yang bisa mengubah jalannya pertarungan. Saat itu, matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan cahaya keemasan pada kota yang masih terbangun dari kehancuran. Yeonwoo, dengan mata yang tetap fokus, terus maju melalui jalan yang dipenuhi dengan puing-puing dan debu. Ia memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencapai istana kuno yang disembunyikan di balik kabut tebal. Istana itu dikatakan memiliki rahasia yang dapat membantunya menguasai kekuatan yang sebenarnya. Setiap langkah yang diambil Yeonwoo semakin mendekatkannya pada tujuannya. Ia dapat merasakan getaran energi yang kuat di udara, menandakan bahwa ia semakin dekat. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar dari kejauhan, semakin keras dan jelas. Yeonwoo menghentikan langkahnya, memandang ke arah suara. Sebuah pasukan berkuda muncul dari kabut, dipimpin oleh seorang wanita cantik dengan rambut merah yang mengalir di belakangnya. Wanita itu, yang dikenal sebagai Ratu Merah, memandang Yeonwoo dengan mata yang tajam. Ia dapat merasakan kekuatan yang besar darinya, kekuatan yang bahkan dapat menyaingi kekuatan dewa-dewa. Ratu Merah mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pasukannya untuk berhenti. Ia turun dari kuda, mendekati Yeonwoo dengan langkah yang percaya diri. "Kau pasti Yeonwoo, sang Emperor of Solo Play," katanya dengan suara yang manis namun berisi kekuatan. "Aku telah mendengar banyak tentangmu. Dan sekarang, aku ingin melihat sendiri kekuatanmu." Yeonwoo tidak menjawab, tapi ia dapat merasakan adrenalin yang memompa di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi salah satu pertarungan terberat dalam hidupnya. Ratu Merah, dengan senyum yang misterius, mengangkat tangan kirinya. Sebuah cincin yang mengeluarkan cahaya ungu muncul, memancarkan energi yang sangat kuat. "Mari kita lihat, siapa yang akan menjadi yang terkuat," katanya, sebelum melemparkan cincin tersebut ke arah Yeonwoo. Saat Yeonwoo menyelesaikan pemahaman tentang sistem dan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dia tahu bahwa lebih banyak lawan kuat akan muncul, dan dia harus siap untuk menghadapi mereka. Dengan fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilannya, Yeonwoo menjadi semakin kuat dan gesit. Dia juga mempelajari lebih banyak tentang dunia game dan cara kerja sistem, sehingga dia bisa menggunakan pengetahuannya untuk keuntungannya. Ketika Yeonwoo sedang berlatih, dia tiba-tiba merasakan energi aneh yang berasal dari luar kota. Energi itu sangat kuat dan tampaknya berasal dari lawan yang sangat tangguh. Yeonwoo segera menyadari bahwa lawan itu adalah salah satu pemain terkuat di game, dan dia harus siap untuk menghadapi mereka. Dengan cepat, Yeonwoo mempersiapkan diri dan menuju ke arah sumber energi itu. Saat dia mendekati, dia bisa melihat lawan itu dengan jelas. Lawan itu adalah seorang pemain yang sangat tangguh, dengan senjata dan armor yang sangat kuat. Yeonwoo segera memahami bahwa lawan itu bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng.
Dia harus menggunakan semua keterampilan dan pengetahuannya untuk menghadapi lawan itu. Dengan fokus dan konsentrasi, Yeonwoo memulai pertarungan melawan lawan itu. Pertarungan itu sangat sengit, dengan kedua belah pihak menggunakan semua keterampilan dan kekuatan mereka. Yeonwoo harus menggunakan semua yang dia pelajari untuk menghadapi lawan itu, dan dia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi yang terkuat di antara mereka, dan Yeonwoo siap untuk menghadapi tantangan itu. Dengan kekuatan dan keterampilan yang dia miliki, Yeonwoo yakin bahwa dia bisa menghadapi lawan itu dan keluar sebagai pemenang. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik, dan Yeonwoo siap untuk memulainya. Kekuatan yang luar biasa mengalir dari tubuhnya, membuat darah dan energi spiritual bergerak dengan intens. Matahari terbenam di latar belakang, menciptakan siluet yang dramatis dari sosoknya yang perkasa. Setiap otot di tubuhnya terlihat menegang, siap meledak dalam aksi yang mematikan. Lawannya, seorang prajurit tangguh dengan pedang besar, memandangnya dengan mata penuh kecurigaan dan siap menghadapi serangan apapun yang datang. Udara di sekitar mereka terasa menegang, penuh dengan antisipasi akan pertarungan yang akan segera terjadi. Kedua lawan ini telah bertahan melalui berbagai cobaan dan pertempuran sengit, dan kini mereka berdiri di ambang pertarungan yang menentukan. Setiap gerakan, setiap napas, berpotensi memutuskan nasib mereka. Energi spiritual yang mereka miliki bergetar dengan intens, menciptakan medan pertempuran yang siap meledak kapan saja. Prajurit itu, dengan pedangnya yang besar dan berat, mengambil posisi pertahanan, siap menghadapi serangan yang tidak terduga. Sementara itu, lawannya, dengan kekuatan yang luar biasa, mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan yang akan menghancurkan pertahanan lawan. Detik-detik terakhir ini penuh dengan ketegangan, karena kedua pihak tahu bahwa serangan berikutnya akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal strategi dan kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan lawan. Dalam keheningan yang mendebarkan ini, satu gerakan salah bisa berarti kekalahan, atau bahkan kematian. Keduanya terfokus pada lawan mereka, mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Energi di sekitar mereka terus meningkat, menciptakan atmosfer yang sangat tegang dan menegangkan. Siapapun yang keluar sebagai pemenang dari pertarungan ini akan memegang kunci untuk menguasai dunia, dan itu adalah taruhan yang sangat tinggi. Pertarungan ini akan menjadi legenda, dikenang selama berabad-abad sebagai salah satu pertarungan paling epik dalam sejarah. Kedua pejuang ini siap untuk mengeluarkan semua yang mereka miliki, tanpa menyisakan apapun. Ini adalah momen kebenaran, di mana kekuatan sejati dan kemauan untuk menang akan ditentukan. Hanya satu yang bisa bertahan, dan dunia akan menjadi saksi bisu atas kehebatan mereka. Dalam sekejap, segalanya akan berubah, dan hanya yang Kekuatan yang luar biasa dari Yeonwoo membuatnya dapat menyelesaikan misi yang hampir mustahil, membuatnya semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi pemain solo terkuat. Dengan setiap langkah, ia semakin memahami rahasia di balik kekuatan Chaos dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungannya. Musuh-musuhnya semakin kuat, tapi Yeonwoo tidak gentar, karena ia tahu bahwa setiap pertarungan membawa pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Di tengah persiapan untuk menghadapi tantangan berikutnya, Yeonwoo mendapat informasi tentang sebuah artefak legendaris yang dapat memperkuat kekuatannya secara dramatis. Artefak itu dikatakan tersembunyi di sebuah dungeon yang penuh dengan jebakan mematikan dan monster ganas, tapi Yeonwoo tidak ragu untuk menghadapi tantangan itu. Ia mempersiapkan diri dengan baik, mempelajari strategi dan memperkuat atributnya, karena ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Saat memasuki dungeon, Yeonwoo disambut oleh keheningan yang menakutkan, hanya dipecah oleh suara derak langkahnya sendiri. Ia bergerak dengan hati-hati, menghindari jebakan dan mengalahkan monster yang berusaha menghalanginya. Setiap langkah membawa Yeonwoo lebih dekat ke artefak, dan ia dapat merasakan kekuatan yang luar biasa itu semakin dekat. Tapi, ia tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang mencari artefak itu, dan bahwa persaingan akan semakin sengit saat artefak itu semakin dekat dijangkau. Shin San-il masih terkejut dengan kekuatan yang luar biasa dari pemain lain, dia tidak pernah melihat apa-apa seperti ini sebelumnya. Lawannya, dengan mudah menghancurkan musuh-musuh yang kuat, membuatnya merasa lemah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa kalah, dia harus terus maju dan mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia memikirkan tentang strategi dan taktik yang lebih baik, berharap bisa mengungguli lawannya dalam pertarungan selanjutnya. Saat itu, ada suara yang terdengar dari belakangnya, "Kamu benar-benar hebat, Shin San-il." Dia berbalik dan melihat seorang pemain dengan senyum lebar di wajahnya, "Aku tidak pernah melihat seseorang seperti kamu sebelumnya." Pemain itu melanjutkan, "Aku ingin tahu, apa rahasia di balik kekuatanmu?"
Shin Sanil merasa sedikit terganggu dengan pertanyaan itu, tetapi dia juga penasaran dengan niat pemain lain itu. Pemain itu memperkenalkan dirinya sebagai Yu Jung Hyun, dan dia mengatakan bahwa dia telah mengamati Shin Sanil selama beberapa waktu. Yu Jung Hyun mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Shin Sanil dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Shin Sanil merasa bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang baik, tetapi dia juga waspada terhadap niat Yu Jung Hyun yang sebenarnya. Sementara itu, di tempat lain, pemain lain yang telah menghancurkan musuh-musuh kuat itu sedang diamati oleh seseorang. Orang itu adalah seorang pemain yang sangat kuat dan berpengalaman, dan dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari pemain lain itu. Dia memikirkan tentang kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemain lain itu, tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Pertarungan antara pemain-pemain kuat itu akan segera dimulai, dan hanya yang terkuat akan bertahan. Saat Yohari berlari menuju lokasi pertarungan, ia dapat merasakan energi mengerikan yang dipancarkan oleh lawan-lawannya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain selain menghadapinya. Ketika ia tiba di lokasi, ia melihat bahwa musuh-musuhnya telah membentuk lingkaran dan siap untuk menyerang. Yohari menyadari bahwa ia harus menggunakan semua kemampuan dan strategi yang ia miliki untuk menghadapi mereka. Ia memulai pertarungan dengan menyerang musuh-musuhnya dengan cepat dan tepat, menggunakan kemampuan solo play-nya untuk menghindari serangan-serangan mereka. Namun, musuh-musuhnya tidak mudah dikalahkan dan mereka terus menyerang Yohari dengan kekuatan penuh. Yohari harus menggunakan semua kekuatan dan ketangkasannya untuk menghadapi mereka, tetapi ia tahu bahwa ia tidak dapat bertahan selamanya. Ketika pertarungan semakin sengit, Yohari menyadari bahwa ia harus menggunakan strategi yang lebih baik untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan elemen api untuk menyerang musuh-musuhnya, dan hasilnya sangat efektif. Musuh-musuhnya terkejut oleh serangan api yang tiba-tiba dan mereka mulai terdesak. Yohari melihat kesempatan ini dan terus menyerang musuh-musuhnya dengan kemampuan api, membuat mereka semakin lemah. Namun, justru ketika Yohari pikir ia telah mendapatkan keunggulan, musuh-musuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan mulai menyerangnya dengan kekuatan yang lebih besar. Yohari terkejut oleh perubahan ini dan ia harus berpikir cepat untuk menghadapi serangan-serangan mereka. Ia menyadari bahwa ia harus menggunakan kemampuan terkuatnya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak dapat menggunakannya terlalu lama karena akan membuatnya kehabisan kekuatan. Yohari harus membuat keputusan yang tepat untuk menghadapi musuh-musuhnya dan memenangkan pertarungan ini. Sung Jinwoo berlari menuju tempat kejadian. Napasnya terengah-engah karena kecepatannya yang luar biasa. Ia bisa merasakan energi sihir yang sangat kuat di udara, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia tiba di tempat kejadian, ia melihat seorang monster besar dengan mata merah menyala, sedang bertarung dengan sekelompok petualang. Monster itu begitu kuat, sehingga dengan satu pukulan saja, ia dapat menghancurkan sebuah bangunan bertingkat. Sung Jinwoo langsung bertindak, menarik pedangnya dan bergegas menuju pertarungan. Ia memotong udara dengan pedangnya, menciptakan gelombang kejut yang mengenai monster itu. Monster itu terkejut, memberi waktu kepada petualang lain untuk melarikan diri. Sung Jinwoo tidak memberi waktu kepada monster itu untuk pulih, ia terus menyerang dengan pedangnya, menciptakan serangan yang begitu cepat dan akurat. Monster itu berusaha melawan, namun Sung Jinwoo terlalu cepat dan kuat. Ia memotong monster itu menjadi beberapa bagian, membuatnya tidak dapat bertahan lebih lama. Setelah monster itu kalah, Sung Jinwoo berdiri di atas mayatnya, napasnya masih terengah-engah. Ia merasakan kepuasan setelah mengalahkan musuh yang begitu kuat. Namun, kepuasan itu tidak bertahan lama. Sung Jinwoo merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia memandang sekeliling, mencari sumber dari perasaan itu. Dan kemudian, ia melihat seorang pria misterius yang berdiri di atas atap sebuah bangunan, memandanginya dengan mata yang tajam. Pria itu mengenakan jubah hitam, membuatnya terlihat seperti bayangan. Sung Jinwoo merasakan energi sihir yang sangat kuat dari pria itu, membuatnya curiga. Ia tidak tahu apa maksud pria itu, namun ia yakin bahwa pria itu tidak datang dengan niat baik. Sung Jinwoo mempersiapkan diri, menunggu pria itu untuk membuat langkah pertama. Ia tidak akan membiarkan pria itu mendekatinya tanpa perlawanan. Pertarungan antara Sung Jinwoo dan pria misterius itu akan segera dimulai, dan hanya waktu yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Saat itu, Yohan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pedangnya. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu, meninggalkan mereka tergeletak di tanah. Namun, dia tahu bahwa ini baru permulaan, karena lawan-lawannya yang sebenarnya masih belum muncul.
Yeohan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, dengan fokus dan ketenangan yang membuatnya siap menghadapi apapun yang akan datang. Dia melangkah maju, pedangnya siap untuk menyerang, ketika tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah mulai bergetar, dan Yeohan merasakan kekuatan yang sangat besar mendekat. Dia menoleh ke samping, dan itu adalah pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Sebuah pasukan besar, dipimpin oleh seorang satria yang gagah berani, sedang menuju ke arahnya. Yeohan mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan menentukan nasibnya. Dengan pedang di tangan dan semangat yang membara, dia bersiap untuk menghadapi lawan-lawannya, siap untuk menunjukkan kekuatan sejati yang ada di dalam dirinya. Yeohan memandang satria yang memimpin pasukan, dan dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari lawannya. Namun, dia tidak gentar, karena dia tahu bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tetapi juga dari ketabahan dan keberanian. Dengan senyum yang percaya diri, Yeohan siap untuk menghadapi ksatria itu, dan pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi yang terkuat di antara mereka. Pertarungan ini akan menjadi ujian bagi Yeohan, dan dia siap untuk menunjukkan apa yang dia bisa lakukan. Saat itu, kekuatan Yeonwoo meningkat secara drastis setelah menyentuh harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur para dewa, membuatnya menjadi salah satu yang terkuat di antara para pemain. Ia berhasil mengalahkan banyak musuh kuat dan memperluas wilayah kekuasaannya, membangun basis kekuatan yang solid untuk melanjutkan petualangannya. Namun, di balik kesuksesannya, Yeonwoo menyadari bahwa masih banyak rintangan yang harus dihadapi, dan bahwa kekuatan sebenarnya adalah tentang bagaimana menggunakan kemampuan yang dimiliki dengan bijak. Ia mempelajari berbagai teknik dan strategi, memperdalam pengetahuannya tentang dunia dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Yeonwoo juga menyadari pentingnya membangun aliansi dan memperkuat hubungan dengan para pemain lain, karena dalam dunia yang penuh bahaya ini, tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Dalam perjalanannya, Yeonwoo menemukan berbagai artefak dan harta karun yang menyimpan rahasia dan kekuatan luar biasa, yang membuatnya semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi yang terkuat. Namun, di saat yang sama, musuh-musuh yang kuat juga mulai muncul, termasuk mereka yang memiliki kekuatan setara dengan dewa. Yeonwoo harus menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan strategi yang tajam, menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memenangkan pertarungan. Dalam proses ini, ia juga menemukan bahwa kekuatan sejati tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan kemampuan untuk mengatasi rintangan dengan bijak. Yeonwoo terus maju, menghadapi setiap kesulitan dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak terpadamkan, karena ia tahu bahwa hanya dengan terus berjuang, ia bisa mencapai puncak kekuasaan dan memenuhi impian yang telah lama diasah. Ketika Yeohong terjebak dalam pusaran waktu, dia menyadari bahwa nya telah kembali ke masa lalu, tepatnya di saat pertama kali dia memasuki dunia game. Semua ingatan tentang petualangan dan pertarungan yang telah dia lalui kini terasa seperti mimpi. Namun Yeohong tahu bahwa nya harus menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah dia peroleh untuk mengubah jalannya sejarah. Dengan tekad yang kuat, Yeohong memulai kembali perjalanannya di dunia game, kali ini dengan strategi dan rencana yang lebih matang. Dia memilih untuk membangun kekuatan dan meningkatkan kemampuannya secara perlahan, tidak seperti sebelumnya ketika dia terlalu fokus pada kekuatan solo. Yeohong menyadari bahwa nya membutuhkan sekutu dan teman untuk mencapai tujuannya, dan dia mulai membangun hubungan dengan pemain lain yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Saat Yeohong melanjutkan petualangannya, dia menemukan bahwa nya tidak sendirian dalam misinya untuk mengubah jalannya sejarah. Beberapa pemain lain, yang juga memiliki pengetahuan tentang masa depan, mulai muncul dan bergabung dengan Yeohong. Mereka membentuk sebuah tim yang solid, dengan kemampuan dan keahlian yang beragam, dan bersama-sama mereka siap menghadapi tantangan apapun yang akan mereka hadapi. Dalam perjalanan mereka, Yeohong dan timnya menemukan bahwa nya ada sebuah kekuatan gelap yang telah lama mengendalikan dunia game dari balik layar. Kekuatan ini, yang dikenal sebagai The Syndicate, telah memanipulasi permainan dan pemainnya untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Yeohong dan timnya menyadari bahwa nya mereka harus menghentikan The Syndicate jika mereka ingin mengubah jalannya sejarah dan mencapai tujuannya. Pertarungan antara Yeohong dan The Syndicate semakin sengit, dengan kedua belah pihak menggunakan semua kekuatan dan strategi yang mereka miliki. Yeohong dan timnya harus menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh untuk menghadapi musuhnya yang kuat dan licik. Dalam pertarungan ini, Yeohong menyadari bahwa nya dia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua pemain lain yang telah terjebak dalam dunia game. Dengan demikian, Yeohong dan timnya terus melanjutkan perjalanan mereka, menghadapi tantangan dan bahaya yang semakin besar. Mereka tahu bahwa nya mereka harus tetap kuat dan bersatu jika mereka ingin mencapai tujuannya dan mengubah jalannya sejarah. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan semakin sengit,
dan Yeo Hong serta timnya harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Yeo Hong tahu bahwa dia telah siap untuk menghadapi semua tantangan, dan dia akan terus bertarung sampai tujuan. Kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuh Yoon Hyun Sung, membuatnya hampir tak terkalahkan dalam pertarungan melawan monster-monster yang mengancam dunia. Dengan kemampuan solo play yang tak tertandingi, ia telah menjadi legenda di mata banyak orang, dan namanya selalu disebut dengan penuh rasa takut oleh musuh-musuhnya. Namun, di balik kekuatan dan ketenarannya, Hyun Sung masih memiliki tujuan yang sangat pribadi, mencari tahu kebenaran tentang kejadian yang telah membawanya ke dunia ini, dan menemukan cara untuk kembali ke rumah. Pertarungan terus berlanjut, dengan Hyun Sung menghadapi musuh-musuh yang semakin kuat. Ia telah menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan, dari pedang hingga sihir, dan bahkan telah mempelajari cara untuk mengendalikan elemen-elemen alam. Kekuatannya yang luar biasa ini membuatnya mampu menghadapi bahkan musuh-musuh yang paling berbahaya, dan ia tidak pernah ragu untuk menghadapi tantangan apapun yang datang ke arahnya. Dalam perjalanannya, Hyun Sung telah bertemu dengan banyak orang, beberapa di antaranya menjadi sekutu yang kuat, sementara yang lain menjadi musuh yang tak terduga. Dalam pertarungan yang sengit, Hyun Sung akhirnya berhasil mengalahkan lawannya, tetapi tidak sebelum lawannya mengungkapkan sebuah kejutan yang tidak terduga. Lawannya, yang ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan, telah meninggalkan Hyun Sung dengan sebuah pertanyaan yang mengganggu. Apakah ia benar-benar sang Emperor of Solo Play, atau hanya seorang pemain yang beruntung? Pertanyaan ini membuat Hyun Sung merenungkan tentang jalan yang telah ia tempuh, dan apa yang sebenarnya membuatnya kuat. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya berasal dari kemampuan solo play-nya, tetapi juga dari pengalaman dan persahabatan yang telah ia bangun sepanjang perjalanan. Saat Hyun Sung melanjutkan perjalanannya, ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak sepenuhnya hitam putih. Ada banyak gray area, dan kekuatan sejati tidak hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang memahami dan menghormati lawan. Ia mulai mempertanyakan tujuan aslinya, dan apa yang sebenarnya ia cari dalam perjalanan ini. Apakah ia hanya ingin kembali ke rumah, atau ada sesuatu yang lebih besar yang ia ingin capai? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganggu pikirannya, membuatnya semakin penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam perjalanan yang penuh dengan pertarungan dan petualangan, Hyun Sung terus maju, meninggalkan jejak kekuatan dan legenda di belakangnya. Ia menjadi simbol harapan bagi banyak orang, dan namanya terus disebut dengan penuh rasa hormat. Namun, di balik semua itu, Hyun Sung masih memiliki perjalanan panjang yang harus ia tempuh, dan banyak rahasia yang masih belum terungkap. Ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk mencapai tujuannya, tetapi juga untuk memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Pertarungan akan terus berlanjut, dan kisah Emperor of Solo Play akan terus berkembang, penuh dengan kejutan, aksi, dan petualangan yang tak terduga. Dalam keheningan malam, bayangan hitam mulai muncul dari balik pohon-pohon yang menjulang tinggi. Suara daun-daun yang bergesekan menandakan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak. Yeon-woo, yang masih terjaga karena insomnia, memandang keluar jendela dan melihat bayangan tersebut, matanya menyipit karena mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bayangan itu semakin dekat, dan Yeon-woo bisa merasakan energi aneh yang mengelilinginya, seperti ada yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Saat bayangan itu akhirnya muncul di depan pintu, Yeon-woo bisa melihat bahwa itu adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya tersembunyi di balik topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Orang itu tidak mengeluarkan suara, tapi Yeon-woo bisa merasakan bahwa dia sedang berbicara. Suaranya hanya bisa didengar oleh Yeon-woo saja. "Kau telah menunggu aku, Yeon-woo," kata orang itu. Suaranya bergetar dan dalam, membuat Yeon-woo merasa tidak nyaman. Yeon-woo tidak menjawab, tapi dia memandang orang itu dengan tajam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Orang itu mengangkat tangan, dan dari tangannya, muncul bola api yang menghantam Yeon-woo, tapi Yeon-woo berhasil menghindarinya dengan cepat. Orang itu tidak berhenti. Dia terus menyerang Yeon-woo dengan berbagai macam serangan, tapi Yeon-woo berhasil menghindari semuanya. Yeon-woo mulai merasa lelah, tapi dia tidak bisa berhenti, karena jika dia berhenti, maka dia akan kalah. Yeon-woo mulai membalas serangan, dia menggunakan semua teknik yang dia pelajari untuk melawan orang itu, tapi orang itu terlalu kuat, dan Yeon-woo mulai merasa kewalahan. Tiba-tiba, Yeon-woo ingat tentang kata-kata yang pernah diucapkan oleh Han, "Kau harus belajar untuk mengontrol emosi MU, jika tidak, maka kau akan kalah." Yeon-woo mengambil napas dalam-dalam, dan mulai mengontrol emosinya. Dia merasa lebih tenang, dan bisa berpikir dengan lebih jernih. Dengan kekuatan baru, Yeon-woo mulai menyerang orang itu dengan lebih efektif. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk melawan orang itu, dan akhirnya, orang itu mulai terdesak. Orang itu mencoba untuk melarikan diri, tapi Yeon-woo berhasil menangkapnya, dan menariknya kembali.
Siapa kau? Tanya Yeonwoo, suaranya keras dan tegas. Orang itu tidak menjawab, tapi Yeonwoo bisa melihat bahwa dia sedang berpikir, mencoba untuk mencari cara untuk melarikan diri. Yeonwoo merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia merasa bahwa orang itu bukanlah musuh yang sebenarnya, tapi hanya sekedar boneka. Yeonwoo memandang orang itu dengan lebih tajam, dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, orang itu menghilang, dan Yeonwoo merasa bahwa dia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Yeonwoo memandang sekeliling, mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan dia melihat bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai dari kejauhan, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Yeonwoo selanjutnya. Saat Yeonwoo melangkah lebih dalam ke dalam gua, dia mulai merasakan energi aneh yang mengalir di sekitarnya. Udara di sekitarnya terasa bergetar dengan aura magis yang kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini adalah pusat dari kekuatan sihir yang luar biasa, dan itu membuatnya semakin penasaran. Yeonwoo mempercepat langkahnya, mata tajamnya memindai sekitar untuk mencari tanda-tanda apapun yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang menggelegar, seperti guntur di langit yang cerah. Suara itu semakin keras dan dekat, sampai Yeonwoo bisa merasakan getaran di bawah kakiannya. Dia melihat ke atas dan menyaksikan langit-langit gua yang terbuka, memperlihatkan lubang besar yang tampak seperti pusaran angkasa. Sebuah cahaya terang benderang keluar dari pusaran itu, membuat Yeonwoo harus menutup matanya karena silau. Ketika dia membuka matanya kembali, dia melihat sebuah figur menjulang di depannya. Itu adalah seorang pria dengan wajah yang tidak asing, tapi Yeonwoo tidak bisa mengingat dari mana dia mengenalnya. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan simbol aneh di bagian dada, dan dia memancarkan aura kekuatan yang sangat besar. Yeonwoo bisa merasakan bahwa pria ini bukanlah musuh biasa, dan pertarungan melawan dia akan menjadi sangat sengit. Pria itu mulai berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. Selamat datang, Yeonwoo. Aku telah menunggumu. Kamu telah mencapai tahap ini dengan baik, tapi apakah kamu siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Yeonwoo merasakan adrenalin melonjak di dalam tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang pria itu rencanakan, tapi dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan senyum dingin, Yeonwoo menjawab, aku selalu siap. Aku tidak akan menyerah sampai aku mencapai tujuanku. Pria itu tersenyum kembali, dan dengan gerakan tangannya, ruangan di sekitar mereka berdua mulai berubah. Dinding gua memudar, digantikan oleh pemandangan yang tidak asing bagi Yeonwoo, ladang bintang yang tak terhingga, dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti berlian di langit malam. Yeonwoo merasakan dirinya seperti sedang mengapung di antara bintang-bintang, dengan kebebasan yang tidak terikat. Tapi, di tengah keindahan itu, dia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pria itu mengangkat tangannya lagi, dan Yeonwoo bisa melihat cahaya putih yang sangat terang mengarah ke arahnya, seperti sebuah meteor yang siap menghantam bumi. Yeonwoo mengencangkan geri pedangnya, siap menghadapi serangan apapun yang akan datang. Pertarungan ini akan menentukan nasibnya, dan Yeonwoo tidak. Kekuatan yang luar biasa itu membuat Sung Jinwoo hampir tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ia merasa seperti sedang mengemudi mobil yang melaju kencang tanpa rem. Setiap serangan yang ia lakukan menghasilkan ledakan yang dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ia tidak lagi memerlukan pedang atau senjata lainnya, karena tinjunya saja sudah cukup untuk menghancurkan lawan-lawannya. Sung Jinwoo terus melaju, menghancurkan satu persatu monster yang berusaha menghalanginya. Ia merasa seperti sedang dalam keadaan trance, tidak peduli dengan apapun kecuali menghancurkan semua lawan yang ada di depannya. Kekuatan yang ia miliki sekarang membuatnya merasa tak terkalahkan, seperti dewa yang turun ke bumi untuk menghukum para makhluk jahat. Namun, di tengah kehancuran yang ia ciptakan, Sung Jinwoo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan kehadiran seseorang yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Kehadiran itu membuatnya merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Sung Jinwoo mencari sumber kehadiran itu, dan ia melihat seorang pria yang berdiri di atas bukit, memandanginya dengan mata yang tajam. Pria itu mengenakan jubah hitam yang panjang, dan wajahnya tersembunyi di balik topeng yang misterius. Ia tidak mengeluarkan suara, tetapi Sung Jinwoo dapat merasakan kekuatan yang luar biasa yang dipancarkannya. Kekuatan itu membuat Sung Jinwoo merasa seperti sedang berdiri di atas tebing yang curam, siap untuk jatuh ke dalam jurang yang dalam. Sung Jinwoo merasa penasaran dengan pria misterius itu, dan ia memutuskan untuk mendekatinya. Ia berjalan menuju bukit, meninggalkan kehancuran yang ia ciptakan di belakangnya. Pria itu tidak bergerak, tetapi Sung Jinwoo dapat merasakan bahwa ia sedang mempersiapkan sesuatu. Persiapan itu membuat Sung Jinwoo merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengancamnya.
Sung Jinwoo akhirnya mencapai bukit, dan ia berdiri di depan pria misterius itu. Ia tidak berbicara, tetapi ia dapat merasakan kekuatan yang luar biasa yang dipancarkan oleh pria itu. Kekuatan itu membuatnya merasa seperti sedang berdiri di atas api yang membakar, siap untuk terbakar habis. Sung Jinwoo merasa bahwa pria itu adalah lawan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Pria itu akhirnya berbicara. Suaranya yang dalam dan berwibawa membuat Sung Jinwoo merasa seperti sedang berdiri di depan raja. "Kamu adalah Sung Jinwoo, pemain solo yang terkuat," katanya. "Aku telah menunggumu, karena aku ingin melihat kekuatanmu sendiri." Sung Jinwoo merasa penasaran dengan pria itu, dan ia bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum, dan ia menjawab, "Aku adalah seseorang yang akan menguji kekuatanmu." Saat itu, Yeohan menyaksikan dengan mata terbelalak ketika tubuhnya yang lain muncul, membentuk sebuah lingkaran besar yang tak berujung. Setiap tubuhnya memiliki kemampuan yang berbeda, beberapa di antaranya bahkan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Yeohan merasa takjub dan bingung, karena dia tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia mencoba untuk mengingat kembali setiap detik dari pertarungannya, tetapi semuanya terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Tiba-tiba, salah satu tubuhnya berbicara, "Kami adalah hasil dari kekuatan solo play yang telah berkembang pesat. Kami adalah wujud dari setiap kemungkinan yang ada dalam dirimu, Yeohan." Yeohan terkejut, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya bisa berkembang sedemikian rupa. Dia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah dunia yang sama sekali baru, di mana segala kemungkinan terbuka lebar. Kemudian, tubuh-tubuhnya mulai bergerak, membentuk formasi yang kompleks dan memancarkan aura yang sangat kuat. Yeohan merasa seperti sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia merasa seperti sedang mengontrol sebuah kekuatan yang tak terhingga, sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan apa saja yang berdiri di hadapannya. Namun, Yeohan juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak hanya bisa digunakan untuk menghancurkan, tetapi juga untuk melindungi. Dia merasa seperti sedang memiliki tanggung jawab yang besar, untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan dan keadilan. Yeohan mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa saja yang akan datang. Dia siap untuk menjadi pemain solo yang sebenarnya, pemain yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri dan nasib orang lain. Dengan kekuatan yang tak terhingga, Yeohan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, untuk membuka pintu menuju sebuah dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Dia siap untuk menjadi yang terkuat, untuk menjadi yang terhebat, dan untuk menjadi legenda. Yeohan mengangkat tinjunya, dan semua tubuhnya mengikuti gerakannya, membentuk sebuah formasi yang tak terkalahkan. Mereka siap untuk menghadapi apa saja, dan Yeohan adalah pemimpin mereka. Kekuatan Yeohan yang luar biasa membuat semua lawan tremor, termasuk guild-guild besar yang selama ini menganggap diri mereka tak terkalahkan. Dengan kemampuan solo play yang tak tertandingi, Yeohan mampu menghadapi dan mengalahkan lawan-lawan yang berusaha menghentikannya. Namun, di balik kekuatan yang luar biasa itu, Yeohan menyembunyikan rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Rahasia itu terkait dengan kekuatan aslinya dan mengapa dia menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Yeohan memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan strategi permainan dengan sangat cepat, membuatnya dapat mengatasi tantangan yang bahkan tidak pernah dia hadapi sebelumnya. Kemampuan ini, dipadukan dengan kecerdasan dan pengalaman bertahun-tahun dalam bermain game, membuat Yeohan hampir tak terkalahkan. Namun, lawan-lawannya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai menyelidiki cara untuk mengalahkan Yeohan, mencari kelemahan yang bisa mereka manfaatkan untuk menghentikan kekuatan solo play yang begitu mengesankan ini. Saat Yeohan melanjutkan petualangannya, dia menemukan dirinya dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Lawan-lawannya semakin kuat, dan strategi mereka semakin kompleks. Yeohan harus menggunakan semua kemampuan dan pengetahuannya untuk terus maju, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Dalam proses ini, Yeohan juga mulai memahami bahwa kekuatannya tidak hanya tentang mengalahkan lawan, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan batasan kemampuan yang dia miliki. Dalam perjalanan ini, Yeohan bertemu dengan berbagai karakter yang memiliki tujuan dan motivasi mereka sendiri. Ada yang menjadi sekutu, ada yang menjadi lawan, dan ada juga yang memiliki agenda tersembunyi. Yeohan harus berhati-hati dan bijaksana dalam memilih siapa yang bisa dia percayai, karena dalam dunia yang penuh dengan kekuatan dan ambisi, kesalahan satu langkah bisa berakibat fatal. Ketegangan semakin meningkat ketika Yeohan mendekati puncak kekuasaan. Lawan-lawannya semakin gigih, dan pertarungan semakin sengit. Yeohan harus mengeluarkan semua yang dia miliki, tidak hanya kekuatan fisik tetapi juga kecerdasan dan kebijaksanaan, untuk memenangkan pertarungan ini. Dalam prosesnya,
Yeoham juga menemukan bahwa kekuatan sejati tidak hanya tentang kekuatan individu, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk mendapatkan keadilan dan melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ketika Sung Jinwoo melangkah ke dalam ruangan itu, dia langsung disambut oleh suara gemuruh yang menggelegar dan cahaya yang menyilaukan. Dia merasakan energi yang sangat kuat, seperti jika seluruh ruangan ini dipenuhi dengan aura sihir yang tidak terkalahkan. Sung Jinwoo memandang sekeliling, mencari sumber dari energi tersebut, dan itu membuat dia terkejut. Di tengah-tengah ruangan, berdiri sebuah patung raksasa yang dibuat dari suatu bahan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Patung itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang, seolah-olah memiliki kekuatan supernatural. Sung Jinwoo bisa merasakan kuasa yang sangat besar dari patung itu, dan dia tahu bahwa patung tersebut pasti memiliki peran penting dalam mengungkap misteri di balik kekuatan solo play. Dia mendekati patung itu dengan hati-hati, merasakan energi yang semakin kuat seiring dia mendekat. Ketika dia akhirnya mencapai patung itu, dia melihat bahwa patung itu memiliki dua mata yang bersinar seperti bintang, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Sung Jinwoo. Tiba-tiba, patung itu berbicara dengan suara yang seperti guntur, membuat Sung Jinwoo terkejut. "Kau yang telah mencapai tahap ini, Sung Jinwoo," kata patung itu, "apakah kau siap untuk menerima kekuatan yang sebenarnya?" Sung Jinwoo merasakan adrenalin yang meningkat, karena dia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam perjalanannya sebagai solo player. Dia mengangguk dengan penuh keyakinan, dan patung itu mulai bersinar lebih terang, seolah-olah mempersiapkan diri untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Energi di sekitar Sung Jinwoo mulai berputar dengan sangat cepat, membentuk sebuah vortex yang menghisap semua udara di sekitarnya. Dia merasakan tubuhnya ditarik ke dalam vortex itu, dan sebelum dia menyadari, dia telah dibawa ke dalam sebuah dimensi yang berbeda. Di sana, Sung Jinwoo menemukan dirinya berdiri di atas sebuah gunung yang sangat tinggi, dengan pemandangan yang sangat luas dan indah di bawahnya. Dia melihat ke sekeliling, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan itu membuat dia menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya dari patung itu belum dia rasakan secara penuh. Sung Jinwoo memandang ke bawah, melihat sebuah kota yang sangat indah dan makmur, dengan bangunan-bangunan yang mengkilap dan jalan-jalan yang lurus. Dia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk turun ke kota itu, untuk melihat lebih dekat kehidupan di sana. Namun, ketika dia akan melangkah, dia mendengar suara yang sangat lembut di telinganya. "Jangan turun ke sana, Sung Jinwoo. Kau belum siap untuk menghadapi apa yang ada di bawah." Sung Jinwoo berhenti, merasakan keraguan yang tiba-tiba. Siapa yang berbicara dengannya, dan apa yang mereka ingin katakan? Dia mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Keraguan itu membuat Sung Jinwoo bertanya-tanya tentang tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Apakah dia benar-benar siap untuk kelompok kecil yang dipimpin oleh Yu Ilhan terus maju, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Mereka telah mengalahkan banyak musuh, tapi masih banyak lagi yang harus dihadapi. Yu Ilhan tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisiknya saja, dia harus menggunakan strategi dan taktik untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia memerintahkan anggota kelompoknya untuk membentuk formasi pertahanan yang kuat, sementara dia sendiri akan menyerang musuh dari belakang. Musuh-musuh mereka semakin kuat dan semakin banyak, tapi Yu Ilhan dan kelompoknya tidak gentar. Mereka terus maju, mengalahkan musuh-musuh mereka satu persatu. Yu Ilhan menggunakan kemampuan spesialnya, Superhuman Strength, untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan mudah. Dia juga menggunakan kemampuan Layup untuk melompat ke atas dan menghindari serangan musuh. Tapi, musuh-musuh mereka tidak hanya kuat, mereka juga pintar. Mereka menggunakan taktik dan strategi untuk mengalahkan Yu Ilhan dan kelompoknya. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil, dan menyerang Yu Ilhan dan kelompoknya dari berbagai arah. Yu Ilhan dan kelompoknya harus berpencar untuk menghadapi musuh-musuh mereka, tapi mereka tidak bisa mengalahkan mereka semua. Yu Ilhan tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Dia memerintahkan kelompoknya untuk mundur dan berkumpul kembali. Dia sendiri akan menyerang musuh-musuh mereka dengan kemampuan spesialnya, Overseas Z-Blade. Dia akan menggunakan kemampuan ini untuk menghancurkan musuh-musuh mereka dalam satu kali serangan. Kelompok Yu Ilhan berkumpul kembali, dan Yu Ilhan mempersiapkan diri untuk menyerang. Dia memegang pedangnya yang besar, dan mempersiapkan diri untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh mereka semakin dekat, tapi Yu Ilhan tidak gentar. Dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya, dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan mudah. Yu Ilhan menyerang, dan pedangnya yang besar menghantam musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya terhempas ke tanah, dan tidak bisa bergerak lagi. Yu Ilhan dan kelompoknya telah mengalahkan musuh-musuh mereka, tapi masih banyak lagi yang harus dihadapi.
Mereka akan terus maju, dan mengalahkan musuh-musuh mereka satu persatu. Tapi, tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin keras, dan Yu Ilhan bisa merasakan getaran di tanah. Musuh-musuh mereka semakin dekat, dan Yu Ilhan tahu bahwa dia harus siap untuk menghadapi mereka. Dia memerintahkan kelompoknya untuk membentuk formasi pertahanan yang kuat, dan bersiap untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka semakin dekat, dan Yu Ilhan bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka adalah musuh-musuh yang kuat, dan Yu Ilhan tahu bahwa dia harus menggunakan semua kemampuan dan strateginya untuk mengalahkan mereka. Dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya, dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan mudah. Pertarungan yang sengit akan segera dimulai, dan Yu Ilhan siap untuk menghadapinya. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh Yeonwoo membuat seluruh ruangan bergetar. Semua orang terkejut dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Yeonwoo yang telah memahami kekuatan asli dari artefak Phenomenon, kini dapat menggunakannya dengan lebih efektif, memanfaatkan kemampuan uniknya untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dengan senyum dingin, Yeonwoo melangkah maju, siap untuk menghadapi musuh-musuhnya yang telah lama menantinya. Setiap langkah Yeonwoo diikuti oleh gelombang kekuatan yang kuat, membuat tanah bergetar dan udara terbelah oleh kekuatan mengerikan itu. Musuh-musuhnya yang berdiri di depannya tampak takut dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi kekuatan Yeonwoo yang kini telah meningkat secara drastis. Yeonwoo tanpa ragu-ragu meluncurkan serangan yang mematikan, memanfaatkan kekuatan Phenomenon untuk menghancurkan semua yang berada di jalannya. Dalam sekejap, medan perang menjadi kacau, suara ledakan dan teriakan memenuhi udara. Sementara Yeonwoo terus maju, tidak terhenti oleh apapun. Kekuatan Phenomenon yang dipancarkannya membuat semua musuhnya terpental, tidak dapat menandingi kekuatan Yeonwoo yang telah mencapai puncaknya. Yeonwoo kini telah menjadi sebuah kekuatan alam yang tak terkalahkan, menghancurkan semua yang berdiri di jalannya dengan mudah. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang menarik perhatian Yeonwoo. Seorang pria misterius dengan mata merah darah, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan Phenomenon Yeonwoo. Pria itu dengan tenang mengamati Yeonwoo, seolah-olah menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Yeonwoo yang merasakan kehadiran pria misterius itu segera mengalihkan perhatiannya, siap untuk menghadapi lawan baru yang tampaknya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dengan kekuatan Phenomenon yang masih memancar dari tubuhnya, Yeonwoo melangkah maju, siap untuk menghadapi pria misterius itu. Udara di sekitar mereka berdua mulai terasa tegang. Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini dapat merasakan bahwa pertempuran yang akan terjadi ini akan menjadi sangat sengit dan menentukan. Yeonwoo dan pria misterius itu saling menatap, keduanya siap untuk bertarung, dan hanya ada satu yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan ini akan menentukan nasib Yeonwoo dan semua yang berada di sekitarnya, dan hanya waktu yang akan menunjukkan siapa yang akan menjadi yang terkuat. Saat itu, Yeonwoo masih terpaku pada kekuatan yang luar biasa dari pencipta, yang membuatnya merasa sangat kecil dan tak berdaya. Namun, dia tidak bisa menyerah sekarang, karena dia memiliki misi untuk menyelesaikan dan orang-orang yang dia cintai yang sedang menunggu dia. Yeonwoo mengambil napas dalam-dalam dan memfokuskan pikirannya, mencoba mengingat semua yang dia pelajari dan alami selama perjalanan panjang ini. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan semua kekuatan dan pengetahuannya untuk menghadapi pencipta, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pencipta, yang merasa bosan dengan Yeonwoo, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah bola energi yang sangat besar dan bercahaya muncul di tangannya. Yeonwoo bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari bola energi itu, dan dia tahu bahwa jika dia terkena serangan itu, dia akan langsung mati. Namun, Yeonwoo tidak memiliki pilihan lain. Dia harus menghadapi serangan itu dengan berani dan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Dengan cepat, Yeonwoo mengaktifkan kemampuan pedangnya, yaitu Morpheus, yang memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memiliki refleks yang luar biasa. Dia juga mengaktifkan kemampuan Asgard, yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dengan kedua kemampuan itu, Yeonwoo siap untuk menghadapi serangan pencipta. Pencipta melemparkan bola energi itu ke arah Yeonwoo, dan Yeonwoo dengan cepat menghindarinya dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi dari Morpheus. Namun, bola energi itu tidak hanya berhenti di situ, melainkan juga memantul dan kembali ke arah Yeonwoo dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yeonwoo harus menggunakan semua refleksnya untuk menghindari serangan itu, dan dia berhasil menghindarinya dengan selisih beberapa sentimeter saja. Pencipta terus-menerus menyerang Yeonwoo dengan bola energi yang sangat banyak dan beragam, dan Yeonwoo harus menggunakan semua kekuatan dan kemampuannya untuk menghadapi serangan itu. Pertarungan ini sangat sengit dan menegangkan,
dan Yonwoo harus selalu berpikir cepat dan bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan pencipta. Namun, meskipun Yonwoo memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat kuat, dia masih merasa bahwa pencipta adalah lawan yang sangat tangguh dan tidak mudah untuk dikalahkan. Pencipta memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan Yonwoo harus menggunakan semua yang dia miliki untuk menghadapi kekuatan itu. Pertarungan ini sangat panjang dan melelahkan, dan Yonwoo harus selalu berusaha untuk tidak kehabisan energi dan kekuatan. Saat pertarungan ini berlangsung, Yonwoo mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dalam diri pencipta. Dia merasa bahwa pencipta tidak sepenuhnya adalah musuh yang jahat, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam dan kompleks dalam diri pencipta. Yonwoo mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan pencipta, dan apa yang membuatnya menjadi seperti ini. Namun, dia tidak memiliki waktu untuk berpikir lebih lanjut, karena pencipta sudah siap untuk menyerangnya lagi. Yonwoo harus selalu waspada dan siap untuk menghadapi serangan pencipta, dan dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia harus terus berjuang dan berusaha untuk mengalahkan pencipta. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misinya dan menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Pertarungan ini masih berlangsung, dan Yonwoo harus selalu berpikir cepat dan bergerak dengan cepat untuk menghadapi kekuatan pencipta. Apakah Yonwoo akan bisa mengalahkan pencipta dan menyelesaikan misinya? Pertarungan ini masih belum berakhir, dan hasilnya, dalam keheningan malam, saat bintang-bintang mulai mengintip dari balik tirai langit, Sung Jinwoo berdiri tegak, menatap ke arah kejauhan dengan mata yang tajam. Api dalam hatinya terus membara, memacu semangatnya untuk terus maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang gelap. Ia tahu, untuk mencapai puncak, ia harus melewati medan perang yang paling berat, melawan musuh-musuh yang paling kuat, dan menghadapi tantangan yang paling berbahaya. Saat ini, Jinwoo telah menjadi salah satu hunter terkuat di dunia, namun ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk terus meningkatkan kekuatannya. Ia tahu bahwa dalam dunia ini, kekuatan adalah segalanya, dan hanya mereka yang terkuatlah yang dapat bertahan. Dengan kemampuan uniknya sebagai penguasa permainan tunggal, Jinwoo mampu memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh hunter lainnya, membuatnya menjadi ancaman bagi musuh-musuh yang berusaha menghalanginya. Dalam perjalanannya, Jinwoo tidak hanya menghadapi musuh-musuh yang kuat, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi dari kekuatannya yang terus meningkat. Ia harus belajar untuk mengendalikan kekuatannya, agar tidak terjebak dalam ambisi dan kehilangan dirinya sendiri. Perjalanan Jinwoo dipenuhi dengan pertarungan sengit, aliansi yang tidak terduga, dan pengorbanan yang harus dibuat demi mencapai tujuannya. Ia harus menggunakan semua kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi setiap tantangan yang datang, dan terus maju, tanpa pernah menyerah. Namun, di balik semua kekuatan dan kemampuan itu, Jinwoo juga memiliki sisi manusia yang lemah. Ia memiliki orang-orang yang dicintainya, teman-teman yang setia, dan kenangan-kenangan manis yang membuatnya terus maju. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kemampuan fisik atau sihir, tetapi juga dari hubungan dan cinta yang ia bagikan dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalanannya, Jinwoo belajar untuk mengimbangkan kekuatan dan kelemahan, untuk menjadi tidak hanya seorang hunter yang kuat, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan seorang manusia yang memiliki hati. Saat malam mulai berganti dengan fajar, Jinwoo memandang ke arah langit yang mulai terang, dengan semangat yang tidak pernah padam. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, bahwa musuh-musuh masih banyak, dan bahwa tantangan-tantangan masih menunggu di depan. Tetapi dengan kekuatan, kemampuan, dan hati yang ia miliki, Jinwoo siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, untuk terus maju, dan untuk menjadi yang terkuat di antara yang terkuat. Dalam dunia yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan, Jinwoo berdiri tegak, sebagai seorang penguasa permainan tunggal, siap untuk menulis babak baru dalam sejarah dunia hunter.